Muhammad Munsir, ada? Kita, ya, siap. Beliau dari ICJ Makassar, dan ada Ramlawatika dari Sekwil KPI Sulsel, kita. Lalu ada Ruby Sudikyo, media, belum datang kayaknya, belum datang ya, on the way. Kakak Sarif Ramadan, mana? Belum juga ya? Iya, dari Perdik. Kakak Husna Husain juga sudah ada bersama kita dari Posbakum. Ibu yang dari mewakili Ibu Ros. Oh, oke. Oh, Rosmiati Aziz ya, Direktur Yasmin Sulawesi. Nama tak boleh? Masita, oke. Dan dosen sosiologi Universitas Negeri Makassar, di flyer yang baru saya Pak Sopian Tamrin, ya, ya, SPD, MPD, ya. Teman-teman sekalian, sembari menunggu yang lain, untuk Anda yang online, sekali lagi saya menyampaikan bahwa acara ini menjadi sangat penting dan bisa menginspirasi karena kita telah menghadirkan sejumlah aktivis, pejuang perempuan, HAM, anak, dan juga disabilitas. Oh my. Jadi ini juga sesuai dengan tema diskusi kita, bagaimana menciptakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, hal-hal yang kamu harus tahu. Jadi luar biasa temanya ini. Baik, teman-teman sekalian, waktu kita ini akan sampai jam 12. Kita akan isi dengan refleksi masing-masing peserta dan juga membincang kira-kira seperti apa realitas, isu, dan mungkin apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi bagian dalam memberi perlindungan bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan, begitu ya, disabilitas. Sebelum itu, kita perlu mendengarkan tanggapan tuan rumah, perlu juga kita mendengarkan. Yang pasti bahwa Tribun Timur terdepan ini, karena sudah sering, Om Heng, saya termasuk yang, apa istilahnya, outputnya Tribun Timur. Saya dulu rajin menulis Citizen Reporter. Jadi dari berpengalaman di LSM yang tidak tahu menulis, dilatih sama Om Kambi, sama Tamsil Tahir, saya jadi bisa menulis dan akhirnya bisa bikin buku juga. Kita akan mendengarkan sambutan tuan rumah, Bapak Heng Ngantung, owner. Oh, Ronald, sorry, Gubernur, ya, sorry, maaf. Ronald Ngantung, ya, ini posit memori. Pak Ronald Ngantung, terakhir ketemu beliau waktu saya diterima untuk bicara tentang mengkritisi RPJMD Sulsel dan situ isu kelautan dan perikanan. Silakan Pak Ronald untuk tanggapannya, sambutannya. Terima kasih Pak Kamarudin, Ibu Bapak, para narasumber serta peserta diskusi pagi hari ini. Kami di Tribun Timur menyambut gembira dengan diskusi yang temanya tadi menarik sekali. Mengapa Tribun gembira? Karena lewat kegiatan-kegiatan seperti inilah, maka selain Tribun Timur bisa ikut dalam upaya mempercepat upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk kegiatan lain pun Tribun Timur senantiasa bersinergi, karena kita tahu persis untuk mempercepat pembangunan di segala bidang ada 5 stakeholders, pemangku kepentingan yang utama. Yang pertama itu adalah akademisi, yang kedua komunitas, yang ketiga kemudian pebisnis, 4 pemerintah, dan 5 media. Helix. Ketika 5 pemangku kepentingan ini bekerja sama bersinergi, maka upaya percepatan pembangunan di segala bidang terwujud. Dan Tribun Timur sudah melakukan bermacam hal untuk ikut bersinergi dengan keempat unsur-unsur pentahelix ini. Sebagai contoh,
kami di Tribun Timur baru menerima hasil survei yang menyebutkan bahwa di era media sekarang ini, Tribun Timur menempati tempat pertama dengan jumlah pengunjung terbanyak. November lalu, itu tercatat pengunjungnya di atas 180 juta. Tempat kedua, detik.com dengan pengunjung sekitar 168 juta. Mengapa Tribun Timur bisa mencapai angka seperti ini? Sinergi seperti inilah yang membuat kita bisa mencapai hal tersebut itu. Apalagi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita sekarang ini tidak lagi membagi atau menyebarluaskan informasi hanya pada media konvensional seperti cetak, koran cetak, tetapi lebih banyak bermain di media maya, online, dan media sosial. Ketika kita bermain di media sosial, hal-hal yang paling menarik warganet adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Itulah sebabnya saya mengatakan gembira, karena lewat pertemuan ini kita bisa menyebarluaskan informasi, capaian-capaian yang sudah dihasilkan dalam upaya mempercepat penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan untuk pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Tribun Timur membagi informasinya di media sosial, kita misalnya di YouTube, kita sudah 2 tahun menerima penghargaan dari YouTube sebagai the most views news channel, saluran berita dengan jumlah pengunjung terbanyak YouTube tahun 2022, dan Oktober kemarin kita menerima penghargaan yang sama untuk tahun 2023. Kalau kita bisa membagi informasi ke media sosial, jangkauannya luas sekali. Sebab apa? Berbeda dengan media konvensional, ketika di media sosial kita bagi informasi dari semua kalangan bisa mengikutinya. Apalagi sekarang ini lebih banyak netizen milenial, dan ini termasuk target-target yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi sekali lagi, kalau ada kegiatan seperti ini, kami di Tribun Timur itu menyambut gembira. Bahkan sebagai tambahan, mungkin dalam ke depan nanti ada banyak informasi dari komunitas-komunitas yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mungkin belum sempat diberitakan atau disampaikan kepada masyarakat luas. Kalau Pak Kamarudin menyebutkan sebagai citizen reporter, ini pola baru di dalam komunikasi industri media. Kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat bisa juga membagi informasinya lewat citizen reporter, jurnalis warga. Dan Tribun Timur menerima kiriman-kiriman dari warga yang berkaitan dengan berita-berita atau masalah-masalah aktual. Karena ketika kita menyiarkan, sebenarnya kita sudah terbantu di dalam menyebarluaskan informasi segala macam bidang dan seluas mungkin. Sehingga untuk ibu-ibu, bapak-bapak dari komunitas-komunitas, mungkin ada kegiatan-kegiatan menarik yang bisa kita bantu untuk kita sebarluaskan. Karena ketika kita menyebarluaskan informasi, kita sudah melakukan tugas kita sebagai media di dalam penyebarluasan informasi yang sangat berharga untuk masyarakat luas. Sekali lagi, terima kasih untuk kegiatan yang diselenggarakan hari ini. Kita berharap follow up atau tindak lanjut sesudah diskusi kita akan terwujud lewat implementasi di lapangan.
berupaya upaya-upaya positif di dalam meredam, menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Heng. Om Ronald ngantung. Saya Om Heng terus saya. Teman-teman sekalian, saya kira sangat jelas tadi bahwa media Tribun Timur memang salah satu unit atau layanan yang kita harapkan bisa mempromosikan bagaimana advokasi untuk isu-isu perempuan ini, termasuk anak, dengan memanfaatkan sejumlah platformnya yang ada ya Om ya. Saya kira bukan hanya menulis, mungkin juga video ya, vlog dikirim ke dan Tribun bisa ini. Oke, terima kasih Pak Ronald. Teman-teman sekalian, kita ucapkan selamat datang dulu untuk sejumlah pejuang perempuan kita dan HAM. Ada Kakak Dr. Fadia, duduk makin di sini. Ada Kakak Emma, saya masa kita situ duduk. Kakak Warida dan Ramlawati. Saya tidak yakin apakah waktu yang tersedia ini cukup untuk menjadi wahana kita untuk menumpahkan cerita, pengalaman, dan hal-hal yang saya kira bisa menginspirasi bukan hanya Sulawesi Selatan, tapi juga Indonesia, Om Ronald. Karena kalau kiri kanan ini, kalau kita lihat ini, memang kami selalu bilang begini, dan untung jangan saya bicara, karena nanti kalau kakak Emma marah atau kakak yang lain-lain marah, saya minder katanya. Teman-teman sekalian, complete me, jadi kita bisa mulai langsung untuk sejumlah hal yang kita kaitkan dengan tema kita tentang bagaimana menciptakan ruang dan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak yang mungkin akan yang kamu ini agak lain juga nih, yang mau kamu tahu, aku mau kamu tahu. Ini idenya siapa ini kayaknya, Mas sampai? Ide tak? Ide. Oke. Aku mau kau tahu. Aku mau kau tahu. Karena itulah kita menghadirkan 10 narasumber kita yang luar biasa ini. Ada dari pemerintah, ada dari, pokoknya ada banyak tadi sudah disebutkan sebelum Kak Emma datang. Baik, kita perlu mendengarkan, tapi sebelum itu saya cerita. Ini kenapa ada ini Kak Emma? Ini saya beli di depan penjual bakso di depan. Namanya yang menjual ini Ibu Rizka. Saya sembari mengunyah, dia cerita, Pak, 3 hari lalu ponakan saya diculik perempuan, namanya Putri, di SMP 24. Kemudian saya dengar dia bilang dihipnotis, diculik dan seterusnya, dan sudah telepon-teleponan, silakan datang ambil anakmu. Tapi ada yang mengikutinya beberapa hari karena dia tertarik untuk meminang anakmu. Jadi semua yang saya bagaimana kegiatan ini itu tiba-tiba tersaji tadi pagi, dan saya bilang ke Ibu Risma, Kak beliin dan Uta supaya bukti bahwa memang saya melihat cerita, membaca realitas bahwa ada peristiwa begitu di depan tadi. Jadi ya Ibu Kabid, tanggapan tak realitas seperti ini di Kota Makassar SMP 24, kalau saya tidak salah, ya nanti kita di cross check lagi ya. Ada realitas seperti itu. Sejauh ini DP3A Makassar membacanya seperti apa? Apakah ini gejala atau memang sudah apa istilahnya? Sudah ada semacam informasi terkait kasus yang tadi? Apakah ada sistem dan seterusnya? Silahkan diceritakan respon tadi atas responnya atas cerita tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tadi memang tadi waktu kita baru sampai, saya disampaikan sama Bapak bahwa ada kasus begini. Langsung juga kami sampaikan koordinasi dengan Kanit PPA. Saya sudah sampaikan juga sama Bapak bahwa apakah sudah dilaporkan masalahnya ini ke polisi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa saya tidak tahu apakah sudah dilaporkan di Polsek atau tidak. Tapi tadi kami sudah cek laporannya itu untuk di Polrestabes belum ada, tetapi kami meminta kepada
Pak Kani tadi untuk mencek lagi di polseknya. Siapa tahu di polseknya supaya kita bisa kolaborasi secara bersama-sama terhadap kasus ini. Kami juga sudah menelpon shelter warga untuk daerah Parantambung karena sekedar informasi di Kota Makassar ini ada layanan yang berkedudukan di kelurahan, yaitu shelter warga. Kenapa kami bentuk shelter warga itu? Karena untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dalam ini yang dilakukan shelter warga adalah menerima laporan-laporan kasus perempuan dan anak dan pemenuhan hak atas anak itu. Oleh karena itu tadi sementara ini kami menunggu informasi bagaimana kasus ini dan kami minta juga supaya menghubungi sekolahnya. Itu yang kami lakukan. Ya, ada shelter warga ya yang bisa termasuk yang unit tadi itu ya, unit. Iya, jumlah shelter warga dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar, baru 85 yang ada shelter warganya. Tetapi semua ini sudah tersebar di 15 kecamatan. Nah, secara beransur kami akan membentuk shelter warga itu menjadi 153 shelter warga yang ada di Kota Makassar. Bu Kabid, ini ada 678 kasus di Sulawesi Selatan dan Makassar itu kontributor sekitar 25% kasus kekerasan perempuan dan termasuk anak di situ ya. Ini ada program yang memang ditujukan untuk mengantisipasi atau memberi advokasi kasus-kasus seperti ini di Makassar yang mungkin bisa ceritakan? Ya, kami di Kota Makassar setiap tahunnya melakukan pencegahan tentang bagaimana kasus-kasus kekerasan di Kota Makassar ini semakin meningkat. Dan dalam 2 tahun terakhir ini kasus anak yang paling meningkat. Untuk saat sekarang ini yang melapor di UPTD PPA Kota Makassar sejumlah saat ini ada 558 kasus, terdiri dari kasus anak sebanyak 400 dan kasus perempuan sebanyak 158 kasus. Upaya-upaya yang kami lakukan di Kota Makassar, alhamdulillah di Kota Makassar sudah ada Perda Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2018, Perda PUJ nomor 5 tahun 2019, Perda KLA yang sementara berlanjut, Perwali shelter warga sementara juga, Perwali restoratif justice sementara, Perwali perkawinan anak juga sementara kami lakukan. Kebijakan yang kami lakukan di Kota Makassar dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Kota Makassar, setiap tahunnya kami melakukan persamaan persepsi dengan APH. Jadi setiap tahunnya kami melakukan peningkatan kapasitas terhadap para APH, aparat penegak hukum dalam hal ini, para bimas. Sama dengan pengadilan agama, ini sesuai dengan Perma nomor 5 2019. Kami juga setiap pengangkatan imam atau pengangkatan imam di kelurahan, kami sudah melakukan juga supaya setiap imam yang diangkat menjadi imam kelurahan itu supaya mendatangani fakta integritas. Salah satu poin di fakta integritas itu adalah menolak perkawinan anak atau tidak melakukan perkawinan anak di wilayah mereka. Ya, itu mungkin. Ya, jadi 2 hal tadi menarik ya tentang kebijakan pemerintah kota sudah sangat jelas ya tentang sejumlah program, kemudian juga ada upaya-upaya koordinasi begitu ya dengan APH Bu ya. Berarti sudah hulu hilirnya ini sudah ditangani begitu ya. Oke, teman-teman sekalian, sebagai informasi kegiatan kita ini juga disiarkan di kanal Tribun Timur Network di Facebook dan Instagram ya, atau di mana ini? Di mana? YouTube. Oh, YouTube. Ya. Iya, teman-teman sekalian, ini kesempatan yang baik untuk kita memperoleh informasi sesuai dengan tema FGD kita. Aku mau kamu tahu. I want you to know about me.
Oke, Ibu Kabid, terima kasih banyak atas informasinya. Jadi ini sangat, saya kira bisa menggambarkan bagaimana respon pemerintah kota ya. Nah, teman-teman sekalian, isu perempuan, anak, disabilitas, kemudian hak asasi manusia ini kan tidak semata-mata Pemkot ya, perlu juga dukungan pihak lain karena tadi Om Ronald mengatakan pentahelix ya. Ya, di forum ini ada sejumlah aktivis yang saya kira mewakili keempat dimensi isu tadi yang saya sebut terkait realitas di Kota Makassar, kasus yang seperti yang sudah 25% sebagai kontributor untuk Sulsel itu. Saya tadi cerita Kakak Fadia bahwa di dekat rumah saya di Tamarunang itu tahun lalu waktu saya jadi moderator di sini belum ada itu anak-anak yang mewarnai dirinya, kemudian dia berjalan seperti robot dan meminta-minta. Saya ke sini itu kemarin saya hitung sudah 4 orang pada saat yang sama. Jadi mereka sudah masif sampai di ini saya tidak tahu apakah ini pergeseran karena di Makassar ketat atau buahnya yang lemah. Ini kita perlu dengarkan ini aktivis anak ini dari saya langsung ke Kakak Fadia Mahmud dulu karena saya kira berkaitan dengan isu anak, kemudian bagaimana pola koordinasi, terus bagaimana isu-isu ini ditangani oleh sejumlah pihak, itu perlu pembacaan bagaimana dinamikanya dan bagaimana dimensi kasus anak, Pak Fadia. Dr. Fadia Mahmud saat ini Ketua KPA, LPA, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Silakan menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Denung, moderator yang sangat responsif ya. Dan hari ini adalah momen Hari Ibu, teman-teman. Mungkin juga penting kita menyampaikan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan-perempuan hebat di Sulawesi Selatan dan juga Makassar dan semua ya. Semoga momentum ini kita jadikan sebagai ajang merefleksikan bagaimana bentuk intervensi perilaku yang telah kita berikan untuk anak-anak kita. Ya, saya selalu mengatakan gini, Denung. Hasil penelitian kan menunjukkan bahwa anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkualitas itu lahir dari perempuan yang berkualitas, kan? Kita setuju dengan itu. Ya. Artinya apa? Mari mempersiapkan seluruh generasi perempuan kita agar hidupnya lebih baik, lebih adil, lebih setara dimanapun dia. Ya. Nah, kita mau awalinya di anak tentunya, Denung. Dalam kerangka tadi disampaikan oleh Ibu Hafida dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, memang secara mandatori kan harus dipastikan bahwa tidak satu pun anak yang layak mengalami penganiayaan, kekerasan, dan diskriminasi. Kita harus tidak mentoleransi itu kan ya, kita harus sepakat dengan itu. Nah, ada 4 mandat kewajiban kan sebenarnya di negara berkewajiban ada 4 hal seperti yang disampaikan oleh Bu Fida. Kenapa Kota Makassar membuat banyak regulasi? Karena memang dalam rangka memenuhi 4 kewajibannya. Pertama itu harus memenuhi, harus memajukan, harus melindungi, dan harus menghargai. Jadi harus menyediakan regulasi, harus membuat program-program kegiatan, harus menyediakan anggaran, dan harus membangun kesadaran kampanye-kampanye edukasi gitu. Memang itu mandatorinya di dalam regulasinya. Di Konvensi Hak Anak itu jelas sekali disampaikan gitu. Nah, UPT PPA sebagai salah satu layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan penjangkauan atau penanganan kasus-kasus anak dan perempuan, itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah di dalam menyediakan atau membuka aksesibilitas bagi masyarakat agar anak-anak bisa tertangani kasusnya gitu. Karena itu tadi norma awalnya bahwa kita harus memastikan bahwa tidak satu pun anak yang layak mengalami, tidak satu pun, seharusnya gitu kan. Dan kita harus pastikan lingkungannya harus aman, nyaman, dan ramah. Selalu idealnya kalimatnya gitu kan, kalimatnya begitu. Namun fakta kan menunjukkan bahwa kasus-kasus anak sampai hari ini itu masih terjadi. Anak kita rentan,
39% usia 18 tahun ke bawah, rata-rata saya kira di hampir seluruh kabupaten kota, karena itu data provinsi ya, itu usia anaknya. Dan kalau cerita tadi Denong soal kejadiannya di Goa, menurut saya memang di 24 kabupaten ini punya letupan yang berbeda-beda kasusnya. Ada kasus kan yang baru-baru dengan teman-teman, satu korbannya 4 pelakunya. Ya, waktu itu kami tangani secara ad hoc dengan teman-teman LBH, ICJ gitu. Itu kasus kejahatan seksual. Lalu kemudian di satuan pendidikan juga ada kasus bully. Ada praktek bully di sana. Lalu kemudian baru-baru ini juga di Goa ada kasus yang kita terima, korbannya disabilitas, dan itu berproses dengan hukum dan dikatakan bahwa itu adalah lamban sekali penanganannya. Jadi memang fakta menunjukkan bahwa sekalipun secara regulasi ideal posisinya, tetapi fakta menunjukkan, kami melihatnya memang implementasi dari regulasi itu masih jauh panggang dari api gitu. Kita masih harus bekerja berat. Oleh karena itu tema hari ini kan, aku mau kamu tahu. Aku mau kamu tahu bahwa anak harus kehidupannya harus dipastikan nyaman, terbebas dari kekerasan, harus terbebas dari praktek perkawinan anak. Kira itu. Oke, menarik yang disampaikan Dr. Fadia Mahmud. Saya nyaman sekali menyebut Dr. Fadia Mahmud karena untuk penguasaan pada isu-isu anak, beliau memang sangat layak untuk dapat doktor. Tadi belum cerita tentang shelter warga juga kan ya, dan mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi kira-kira seberapa efektif. Ada regulasi, kemudian Fadia menyebut bahwa ini untuk implementasinya sangat lemah. Nah, dari sisi implementasi berarti ini kaitannya dengan banyak hal tentu saja ya. Dari perspektif Kakak Haidir sebagai Direktur LBH, saya tahu Bapak ini 15 tahun mengurusi buruh, mengurusi warga miskin. Dari sisi implementasi sebenarnya apa yang bisa kita baca dari kapasitas tersedia? Apakah memang mereka tidak tahu atau memang mereka takut untuk melakukan advokasi atau apa? Ya, sejauh ini ya, yang jadi catatan kendala sebenarnya pada penanganan kasus-kasus perempuan dan anak yang saya lihat itu ada 3 hal. Pertama, ya memang ada persoalan pada minimnya pendamping hukum khususnya yang punya perspektif soal hal-hal ini. Kan berbeda sebenarnya penanganan kasusnya. Itu makanya di LBH misalnya itu memisah penanganan kasus-kasus perempuan dan anak dengan kasus-kasus yang lain. Kita membuat divisi sendiri untuk penanganan kasus-kasus seperti ini. Karena ada perspektif di situ yang berbeda, ada pola penanganan yang berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Nah, pengacara maupun paralegal di sini masih sangat minim yang kemudian memiliki pemahaman. Ya bersyukur misalnya kalau di Makassar ada shelter warga yang punya, ya mungkin sudah punya pengetahuan, punya pemahaman tentang penanganan kasus-kasus seperti ini. Tapi di kabupaten kota yang lain itu menjadi masih sangat minim. Ya bayangkan misalnya kalau advokatnya LBH Makassar harus ke provinsi kabupaten terjauh di Sulsel di Kolumbus Timur. Kita pernah ada kasus di sana. Nah, itu pertama ya. Itu pertama. Kedua, layanan lain. Salah satu kebutuhan penanganan kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum ya, atau korban entah itu kekerasan seksual maupun KDRT adalah kebutuhan pemulihan. Ini bicara layanan. Dan layanan ini hanya bisa diakses di provinsi.
Bayangkan perempuan dan anak dari Luhut Timur harus mengakses layanan psikolog misalnya, itu ke provinsi. Dan setauku ya, hanya di Makassar yang punya psikolog. Di kabupaten kota yang lain itu tidak punya. Ini kendalanya. Dan kalau ya pengalaman LBH Makassar misalnya menangani kasus, perempuan sebelum diperiksa, kalau perempuan korban kekerasan seksual misalnya, dia harus dipulihkan dulu. Ya tergantung kebutuhannya ya, tapi biasanya harus dipulihkan dulu sebelum diperiksa di polisi. Apalagi kalau kita bicara disabilitas mental. Ya dia harus di-assessment dulu. Tidak bisa langsung diperiksa. Ini yang banyak menghambat sebenarnya penanganan kasus terhenti di kepolisian. Karena polisi, ya saya bilang langsung memeriksa misalnya korban kekerasan seksual dan dia mental. Dia langsung memeriksa tanpa mengetahui kebutuhannya. Tanpa melakukan assessment profile, dan itu butuh psikolog, butuh psikiater. Ya kalau perempuan dengan kalau korban dari teman-teman mental mau diperiksa dengan kondisi mentalnya mau disamakan dengan yang tidak sama dengan dia, ya yang jelas pola komunikasi pemeriksaan di kepolisian akan berbeda, tidak bisa menemukan fakta. Nah itu persoalannya. Begitu juga tentu saja dengan perempuan yang mungkin secara psikologi terganggu karena misalnya kekerasan seksual. Ada kasus di Bulukumba yang sampai harus dilapor balik. Iya, karena dia menunjuk seseorang yang dia ini mental ya, dia orang dengan gangguan jiwa yang menunjuk seseorang, yang ternyata berdasarkan hasil tes ilmiah yang dilakukan bukan dia pelakunya. Akhirnya dia dilapor balik. Yang harusnya itu tidak terjadi kalau sejak awal ada asesmen. Nah ini kita memang butuh layanan psikologi. Itu kedua. Ketiga tadi sebenarnya perspektif APH sebenarnya yang jadi perspektif APH ini bagaimana misalnya melakukan penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi tidak langsung misalnya tadi tidak langsung diperiksa, diketahui dulu kebutuhannya apa dan lain-lain. Mungkin begitu. Om Haidir, jadi jelas sekali bahwa ini berkaitan dengan bagaimana ketersediaan tadi ya, sebut bahwa perlu ada pendamping, kemudian perlu ada paling tidak yang saya tadi garis bawahi bahwa perlu juga diketahui latar belakang track dari si korban atau mungkin juga pelaku begitu ya. Nah ini dimensinya kan luas ya, bisa jadi banyak hal yang mungkin kita perlu buka begitu untuk memastikan bahwa pada bicara isu atau persoalan ini mungkin ada hal-hal yang kita harus pastikan kira-kira atau dimensi mana atau isu apa yang menjadi pemicu atau paling tidak sebagai bagian dari mengapa kasus itu ada begitu ya, katakanlah begitu. Nah teman-teman sekalian, kita punya sosiolog dari UNM, ada Bapak Tamrin di sini. Tapi sebelum itu, karena ini masih mengenai anak, kita perlu mendengarkan dari ICJ pengalamannya, kira-kira upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan terkait bagaimana penanganan isu-isu kekerasan pada anak atau termasuk perempuan kalau ada case dari ICJ. Yang mewakili ICJ siapa? Direktur. Pak Munsir ya. Oh ya, saya tidak enak nanti. Oke, komen. Pak Munsir, ini mungkin ada pengalaman, terus bagus juga mungkin kalau digeledah begitu ya, kira-kira dimensi-dimensi mana yang menjadi pilar ya tentang kasus-kasus itu. Apa yang dilakukan? Ya, silakan Pak Munsir. Ya, baik. Terima kasih. Saya mewakili ICJ, ya kebetulan direkturnya ada di sini. Kebetulan saat ini ICJ sedang menjalankan program tentang pencegahan perkawinan anak. Kalau khusus kasus pencegahan perkawinan anak ini sebenarnya sudah berjalan hampir kurang lebih
3 tahun terakhir. Kemudian saat ini juga fokus di pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Ya, saat ini sebenarnya ICJ khusus untuk dua isu ini, pencegahan perkawinan anak dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Saat ini sebenarnya kita memiliki pojok edukasi di Pengadilan Agama, pojok edukasi. Iya, iya. Ini merupakan tempat atau sudut di Pengadilan Agama untuk memberikan informasi kepada para pihak, khususnya perkara dispensasi dan perceraian. Ya, untuk dispensasi sebenarnya di pojok edukasi ini kita fokus untuk memberi informasi terkait dampak-dampak perkawinan anak kepada orang tua anak yang hendak menikahkan anaknya. Di beberapa kasus yang pernah datang ke pengadilan, ya kebetulan juga ICJ saat ini adalah pelaksana posbakum di Pengadilan Agama. Kebetulan kita bekerja sama dengan pengadilan. Jadi di pojok edukasi itu kita lebih memperkuat informasi, khususnya hal-hal terkait pencegahan perkawinan anak. Ya, kemudian terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di pojok edukasi juga kita di situ fokus untuk memberi informasi bahwa seorang perempuan yang hendak mengajukan perceraian itu dapat mengajukan secara bersama-sama nafkah yang bisa diminta untuk anaknya atau dia sebagai mantan istri. Ya, itu yang sedang kami lakukan di pojok edukasi. Ada pembelajaran dari penanganan kasus, misalnya apa yang menjadi rekomendasi? Ya, kebetulan kami bersama DP3A dengan Pengadilan Agama itu kemarin kita ada MOU tentang pelayanan dispensasi dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ini. Kemarin kalau pengalaman di sana sempat ada pihak yang hendak meminta hak asuh anak. Sebenarnya anak ini dikuasai oleh ibunya, memang masih di bawah umur. Cuma persoalannya si ibu ini membatasi atau menutup akses kepada ayah si anak ini untuk bertemu. Ya, sebenarnya kemarin yang bersangkutan hendak mengajukan hak asuh anak. Cuma kemarin kita arahkan ke UPT PPA, dalam hal ini DP3A, untuk bagaimana bisa melakukan upaya lewat sana, karena saya kira di UPT PPA itu punya instrumen untuk melakukan upaya itu, karena menurut kami yang bersangkutan tidak mesti mengajukan hak asuh anak, karena memang pertama ini masih di bawah umur, kemudian yang kedua menjadi persoalan sebenarnya cuma persoalan akses. Sebenarnya si ayah ini tidak ingin mengambil atau menguasai anak. Sebenarnya hanya satu permintaannya untuk diberi akses, sebenarnya itu satu. Oke. Kemudian dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, ini ada kebetulan istri PNS. Ya, jadi awalnya dia hanya bercerai, bahkan sebenarnya dia sempat kehilangan identitas. Artinya pada saat dia mengajukan, kan salah satu syarat utama untuk mengajukan perceraian Pengadilan Agama adalah harus ada alamat tergugat. Kebetulan suaminya ini adalah PNS. Jadi pada saat itu hendak membawa surat keterangan gaib, surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya. Sehingga kemarin kita coba beri informasi bahwa
PNS ini ndak bisa menggunakan tenaga, akhirnya dia cari ketemu alamatnya, kemudian kita gabung gugatannya dengan hak asuh anak, nafkah anak dengan nafkah mantan istri ataukah nafkah lampau, dan akhirnya dikabulkan. Padahal sebenarnya di awal yang bersangkutan ini hanya ingin mengajukan gugatan cerai saja. Ya, setelah kita sampaikan, akhirnya di awal sebenarnya yang bersangkutan tidak mau karena berpikir ini akan terlalu panjang prosesnya. Tapi setelah kita kasih pemahaman, akhirnya yang bersangkutan mau, dan setelah kita ikuti perkaranya, saya lihat sudah selesai perkaranya. Iya. Ya itu salah satu kegiatan kita di Pojok Edukasi. Baik, Pak Munsir. Terima kasih banyak. Iya, saya kira tadi disebutkan juga salah satu mitranya adalah Posbakum ya di Pengadilan Agama. Dan bersama kita sudah hadir Kakak Husna Husain. Saya sering mendengar ceritanya ini sama Kakak Emma juga, sering bercerita tentang proses pengadilan agama dan seterusnya. Seringkali menyentuh hati juga karena banyak hal yang menjadi persoalan tentang sosial, ekonomi, dan soal anak begitu ya. Mungkin ada cerita, Kakak Husna, kira-kira ada nggak case yang bisa menggambarkan ke kita dimensi mengapa menjadi bersoal di pengadilan, kemudian story behind-nya itu kira-kira seperti apa yang banyak. Terus yang kedua, sudah berapa kasus yang kita tangani? Mungkin perlu juga dicerita dan karena apa? Silakan Kakak Husna. Ya, terima kasih Kakak Denun. Sebenarnya Posbakum Pengadilan Agama Makassar itu adalah lembaga ICJ yang menduduki posisi pemberi layanan di Pengadilan Agama Makassar. Mungkin perlu disampaikan Kakak Denun, ICJ Makassar di Posbakum PA Makassar itu sudah 4 periode. Jadi sudah agak lama ya. 4 periode di waktu yang tidak ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan tema kita menciptakan ruang yang nyaman bagi perempuan anak. Ini lebih kepada tugas kami sebagai pemberi layanan. Mungkin di Posbakum saya hanya ingin menjelaskan dulu bahwa apa saja tugas kami di Posbakum. Nah, itu ada 2 tugas pokok. Pertama itu adalah pembuatan gugatan atau permohonan, yang kedua adalah pemberian konsultasi hukum gratis. Itu nanti ditambah kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Pak Munsir tadi, bahwa ICJ membuat inovasi tentang pembuatan pojok edukasi yang tadi itu. Nah, ada hal sebenarnya yang berkaitan dengan hak-hak anak yang terabaikan, hak-hak istri dan anak yang terabaikan. Mungkin saya ingin bercerita Kakak Denun bahwa untuk kasus perceraian terhadap permintaan nafkah itu dulu hanya boleh pada saat si perempuan digugat oleh suaminya. Itu jelas dalam kompilasi hukum Islam bahwa cerai talak si istri hanya boleh meminta nafkah lampau, iddah dan utap pada saat suami yang mengajukan. Nah, itu untuk mengisi kekosongan begitu ya Kakak Denun, bahwa ada perempuan-perempuan yang kadang-kadang tidak mendapatkan haknya, sekiranya suaminya mengajukan gugatan, kadang-kadang juga tidak mengetahui bahwa suaminya menggugat. Jadi ada haknya untuk mendapatkan nafkah itu terlewatkan. Nah, sekarang ada Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Itu kemudian yang dipakai oleh majelis hakim untuk menjadi pertimbangan. Jadi sebenarnya sudah dari tahun 17 Perma itu ada, tapi baru sekarang digenjot. Karena kenapa? Ada untuk kasus cerai talak, istri meminta nafkah, diputuskan oleh pengadilan. Tetapi itu kemudian si suami tidak ingkrah perkaranya, itu kemudian tidak bisa jadi didapatkan. Nah, oleh karena itu, melalui Perma nomor 3 tahun 2017 ini, maka disebutkan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh perempuan pun itu boleh meminta nafkah. Ini perda yang provinsi atau kota? Tadi perda ya? Apanya? Perma, Peraturan Mahkamah Agung. Ya, Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Munsir, bahwa ICJ melalui Posbakum juga sudah ada MOU ya. Sayangnya MOU-nya belum diperbaharui Kakak Denun. Itu MOU pada tahun 2022, selesai di 2023. Nah, itu ada MOU tentang dispensasi kawin,
antara ICJ sebagai pemberi layanan di Posbakum, DP3A sebagai yang pemberi rekomendasi dan asesmen, hasil asesmen, kemudian Pengadilan Agama sebagai pihak yang mengadili perkara tersebut. Ya. Berkaitan dengan perkara dispensasi kawin itu banyak hal yang sangat menarik setelah adanya pembentukan pojok edukasi. Karena kenapa? Di situ terkhusus Kakak Dinun. Jadi hanya ada 2 perkara pokok yang kami sampaikan di pojok edukasi, seperti tadi Pak Musir sampaikan bahwa ada hak-hak anak pasca perceraian, hak perempuan dan anak pasca perceraian, kemudian dispensasi kawin. Nah, untuk perkara dispensasi kawin itu sebenarnya banyak masalah Kakak Dinun. Ya, kenapa? Dispensasi kawin adalah perkawinan yang dilakukan pada saat anak belum mencukupi batas usia. Ya, oleh karena itu mendapatkan izin dari pengadilan melalui penetapan. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu kemudian kita dapatkan dari DP3A melalui UPT PPA-nya. Jadi di situ di asesmen bagaimana kondisi anak. Ya, untuk sementara kasus yang dikabulkan, pertimbangan hukum yang dikabulkan oleh hakim adalah kasus yang sudah misalnya hamil, hanya kasus itu saja yang diterima. Di luar dari itu sampai saat ini belum. Jadi yang dianggap masih misalnya takut kalau misalnya kenapa anaknya itu tidak menjadi pertimbangan hukum hakim. Jadi satu-satu yang menjadi pertimbangan hukum hakim adalah pada saat anak sudah dalam keadaan hamil. Pada saat anak sudah hamil. Dan itu harus dibuktikan dengan keterangan dokter kandungan. Sebegitu Kakak Dina. Nah, masalahnya di mana? Ada beberapa kasus datang ke pengadilan, mungkin yang orang tua tidak paham. Jadi dengan adanya kasus seperti itu, kenapa perkara saya ditolak? Apakah misalnya harus menunggu anak saya dulu harus seperti itu untuk kemudian mendapatkan penetapan dari pengadilan? Jadi banyak perkara yang masuk perkara permohonan dispensasi kawin itu tidak diterima, tidak dikabulkan. Hanya karena persoalan dianggap hakim belum memenuhi syarat untuk dikabulkan. Seperti itu Kakak Dina. Oke. Baik, ini saya kira membuka, dan saya kira kita jadi tahu ya bagaimana situasi di proses peradilan seperti itu dan aspek mana saja yang memang masih ada gapnya begitu ya dan perlu diintervensi oleh saya kira dari sisi kebijakan, hukum, dan juga tadi yang menarik seberapa apakah tergambarkan di proses pengadilan itu tentang pengetahuan atau dari pelaku, sepasang itulah katakanlah gitu ya, pengetahuan hukumnya, terus bagaimana dia dengan ketentuan yang ada, proses dia mengajukan gugatan. Tadi kalau misalnya harus nunggu laki-lakinya, kemudian kompensasi setelah laki-laki menyampaikan talak dan seterusnya itu, kebutuhan perempuannya seperti apa, dipenuhi atau tidak, itu kan juga tadi jadi yang saya tangkap tadi ya tentang dinamika itu. Oke, teman-teman sekalian, ini waktu kita sudah 10.41, kita masih punya waktu 1 jam lebih dan saya kira akan sangat menarik ini kalau tadi saya di awal menyebutkan bahwa isu perempuan, anak, disabilitas dan juga HAM ini kan satu deretan satu deretan palagan kontribusi pejuang begitu ya untuk bisa mengkontribusikan pada aspek mana mereka mengkontribusikan kapasitas atau pengetahuan atau keahliannya begitu. Nah, tadi belum tergambarkan sebenarnya kondisi eksternal dari yang bersangkutan tentang aspek sosial, kemudian pendidikan, kemudian pemenuhan akses untuk dia bisa memenuhi hak-haknya dan seterusnya. Kita ada sosiolog dari UNM, ada Bapak Tamrin. Saya kira ini selamat datang di klub ini Pak Tamrin. Sudah tahun lalu ada sahabat saya juga Pak Rahmat Muhammad. Ini luar biasa juga Tribun Timur dan Pemkot dan teman-teman yang memediasi pertukaran informasi ini. Pak Tamrin, kita mendengarkan tadi banyak hal mengenai bagaimana pengalaman, kasus, kemudian dimensinya mulai sedikit masuk ke dalam aspek misalnya pengetahuan dan seterusnya. Dari sisi pembacaan Pak Tamrin sebagai sosiolog, ini kira-kira
simpul-simpul core masalahnya di mana? Apakah karena kebijakan ini yang belum dijalankan di level provinsi kah, atau belum adanya koordinasi kah, atau mungkin juga ada pembacaan Pak Tamrin dari sisi sosiologis, dari sisi kultural misalnya, atau budaya. Silakan untuk beberapa yang dibahas tadi. Jadi pokoknya mengenai HAM, mengenai perempuan, anak, kekerasan perempuan, silahkan kalau ada yang mau disana. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, Tadi itu sudah tadi siapa? saya mau menanggapi Saya bahwa tiga ini juga. Jadi saya klarifikasi. Tiga bacaan ini Pak Ronald ngantung. Pak Heng itu ICJ siapa? ICJ itu? Bukan. Iya, saya WA Pak Kambi, saya bilang kenapa dia nuntung salah, saya bilang iya karena ini tornya dikirim 3 berbeda-beda juga. Pembelaan atau pledoi. Oke, intinya iya saya bingung karena narasumber berubah dan saya baru kenal pledoi lagi nih ke Kak Dokter. Jadi silahkan memberikan pandangannya Pak sosiolog kita dari UNM. ya kalau menggunakan imajinasi topik kita pada hari ini, sebenarnya memanggil dengan nama orang tua Tamrin itu kekerasan terhadap anak juga sebenarnya. Ya, karena tidak menganggap anaknya sebagai subjek yang dihadirkan oleh orang tuanya, itu bayang-bayang orang tua. Oke, yang pertama mungkin saya terbantu untuk menganalisis soalan ini dengan pemaparan Bapak Ibu sekalian. Sudah sedikit cukup ya untuk membantu saya memaparkan beberapa pandangan sosiologi saya. Yang pertama, sebenarnya kasus kekerasan ini banyak variannya, ya. Dan yang terdata tadi di PPA, mana Bu Kabit? Sudah bertugas lagi, saking banyaknya kasus kekerasan ya. Sebentar diskusi, tinggalkan ruangan lagi karena ada kasus lagi mungkin gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kekerasan yang tersepakati secara kolektif, yang terdata gitu ya. Sebenarnya ada banyak macam kasus kekerasan ya, yang mungkin belum tersepakati secara kolektif, sehingga terus-menerus direproduksi karena dianggap wajar. Nanti ditopang oleh faktor kultural bahwa itu biasa saja. Misalkan saya kasih contoh. Perempuan yang mendapatkan siulan sepulang kantor misalkan di lorong atau apa, itu sebentuk kekerasan verbal. Dan itu bisa terbawa ke kecemasan psikologis dan menjadi klimaks menjadi kekerasan simbolis yang mengakibatkan kecemasan psikologis, sehingga ada efek sosial, takut untuk bersosialisasi dan seterusnya. Jadi kan panjang kalau ditarik ke sana gitu. Ini ketika imajinasi sosiologi melihat situasi. Nah itu kemarin saya menarik mahasiswa, kami dari Prodi Sosial menarik mahasiswa di PPA juga. Ada peningkatan dari 400 kasus kekerasan dan ke 600 kasus di tahun ini. Ya kan? Berapa persen itu? Sangat tinggi kan? Nah, olehnya itu saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang kita saksikan itu fakta. Tetapi secara sosiologis, fakta itu hanyalah informasi. Kadang-kadang dalam pandangan tertentu. Kenapa? Karena dalam perspektif sosiologi ada banyak jalan untuk melihat kenyataan semacam itu. Yang pertama, kenapa saya sebut sebagai fakta? Karena ada istilah, ada makna di balik fakta. Yang kita lihat adalah faktanya. Tadi Kanda moderator mengatakan bahwa sekarang semakin banyak Pak Uga, semakin banyak manusia silver dan seterusnya kan? Itu fakta. Dan kemudian mungkin kita melihat sebagai masalah. Sebenarnya masalahnya ada di balik fakta. Kita hanya berkutat mempersoalkan, membicarakan fakta-faktanya. Tapi di balik itu ya pasti ada soalan-soalan sosial. Makanya dalam melihat situasi ini kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang posisi keberpihakan kita kan selalu melihat bahwa mereka adalah korban sebenarnya. Korban dari apa? Korban situasi sosial, ekonomi, budaya, keluarga yang ada. Karena kalau dia hidup dan lahir dari rahim anak kepala bidang, kepala dinas, tidak mungkin dia ada di sana. Gitu kan? Nah, olehnya itu nanti ini secara sosiologis kita perlu sampai kepada yang jarang digunakan saya lihat. Itu bicara soal kekerasan, bicara soal masalah anak dan masalah perempuan dari perspektif korban.
perspektif korban itu ya pendekatan sosiologi yang menarik itu ada istilah pendekatan fenomenologi atau imajinasi sosiologi juga boleh. Fenomena. Ya, fenomenologi. Fenomenologi itu maksudnya begini, mencoba untuk menjelaskan kenyataan dari pengalaman yang dialami oleh si korban. Ya. Bukan perspektif other people gitu atau other person, bukan dari orang luar yang menjelaskan kenyataan itu. Misalkan, kenapa pendekatan ini menjadi menarik dalam sosiologi? Karena dari sana kita akan mengenal sebenarnya apa yang dialami, apa yang menjadi sebab sebenarnya kenapa dia ada di jalan. Apa yang membawanya ke sana? Kita akan berjumpa dengan kenyataan-kenyataan ekonomi, kerentanan keluarga. Kita akan bertemu mungkin dengan apatisme orang tua. Kita akan ketemu berbagai macam hal. Makanya sebenarnya yang penting untuk disuarakan ke depan ini adalah ngomong berdasarkan perspektif korbannya, pelakunya. Dan perspektif yang menarik untuk menjelajah itu perspektif fenomenologi. Saya punya artikel pendek itu sudah disintakan di jurnal PAUGA tentang PAUGA, dan kekerasan terhadap anak juga saya punya. Kebetulan itu adalah kolaborasi kami dengan mahasiswa yang magang. Jadi mereka magang sekaligus saya minta mereka untuk riset. Akhirnya ada hasil riset dari pengalaman-pengalaman lapangan yang didapatkan. Tinggal saya membantu untuk mengurainya secara sosiologi. Itu bisa dilacak di tulisan saya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada pertanyaan yang menarik. Pertama, mengapa kekerasan itu seringkali melanda perempuan dan anak? Kenapa kekerasan itu lebih banyak, meskipun kekerasan itu bisa saja terjadi pada laki-laki kan? Laki-laki juga terjadi. Ya kan? Ya. Tetapi pertanyaan kemudian, kenapa kecenderungan masyarakat kita kekerasan itu seringkali melanda si perempuan dan anak? Kenapa? Ya, jawabannya karena mereka powerless. Ya kan? Iya. Their power. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun kalau tidak memiliki kekuatan sangat rentan untuk mengalami kekerasan. Nah, ini kan sejarahnya panjang kalau saya dalam sosiologi gender, kalau kajian itu kan panjang sekali ceritanya awal kekerasan ya, sejarah kekerasan ya. Dari semenjak manusia itu ada kita ceritakan. Tapi itu di kelas yang lain saya kira. Tapi kalau powerless juga nanti ada yang tersinggung. Siapa bilang saya juga punya kekuatan. Gimana? Nah, makanya nanti kan ini menjadi penting karena problemnya kita melihat sebenarnya kan powerless itu tadi soalan, bukan soal jenis kelamin, bukan soal ini gitu. Karena laki-laki pun dalam misalnya contoh imajinasi, karena saya baru-baru berkeluarga nih gitu kan. Iya. Kita rentan juga mungkin mengalami kekerasan kalau kita tidak punya apa-apa, tidak punya gaji, tidak punya pekerjaan, kekerasan dari mertua mungkin, kekerasan dari istri, itu bisa terjadi. Kenapa itu banyak terjadi pada anak dan perempuan? Karena dalam sejarahnya perempuan kan tidak banyak beraktualisasi. Karena dikekang pada kepentingan patriarki pada masa lampau kan. Ini ceritanya panjang. Patriarki, ya. Ya kan? Ya. Nah, itu panjang kalau saya mau lanjut. Menarik, saya kira ini juga ini kesempatan yang baik untuk kita geledah saja. Saya lanjut dulu, selesaikan dulu. Saya termasuk yang agak surprise dengan kata powerless itu sebagai pemicu, dan ini akan meminta nanti komentar lagi dari kakak dokter, kemudian kakak Ima dan semuanya. Pak Sopian Tamrin, ini menarik ya tentang melihat korban sebagai simpul utama untuk menyimpulkan story behind the case. Jadi kita harus dalami kan, ya kan tadi kan. Jadi bagaimana dengan fakta, bagaimana dengan gejala, bagaimana dengan masalah, itu kan juga hal yang harus clear ya. Karena tanpa ada gejala kita tidak bisa mengatakan itu bermasalah. Tetapi kalau fakta aja ya, fakta banyak. Tapi untuk apa fakta? Data, informasinya seperti apa, trennya kayak gimana, itu perlu di. Oke, lanjut. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Sebelum saya lanjut, saya respon itu analoginya begini. Kesalahan kita dalam mengatasi masalah demam itu obat penurun panas. Gitu ya. Kita menyebut demam itu karena ada gejala panas dingin dan seterusnya kan. Padahal itu kan gejalanya. Kita menyebut itu masalah, kadang-kadang panas itu sebut masalah. Sama dengan kasus ini. Kekerasan itu masalah. Sebenarnya kekerasan itu implikasi dari gejala di balik kekerasan itu. Gitu loh cara berpikirnya. Karena sosiologi ya harus melihat lebih dalam. Karena kalau permukaannya demamnya berhenti, besoknya panas. Kalau demam yang diartikan adalah panas, besok lagi bisa saja kalau keseharian kita yang bisa menimbulkan panas itu dilakukan berulang-ulang, ya pasti habis obat penurun panas kalau itu yang diikuti. Nah begitu juga kenapa kasus ini bereproduksi terus-menerus, karena kita banyak berkutat pada fakta tadi. Mestinya dilacak sampai maknanya, atau kalau tidak mau istilah makna, fakta di balik fakta. Ada lapisan-lapisan gitu yang mesti diperiksa. Nah itu. Terus yang keempat,
Ada juga yang menarik, yang perlu pertanyaan kedua yang menarik menurut saya. Iya. Kasus menunjukkan bahwa kenapa kekerasan itu lebih banyak terjadi di lingkungan terdekat. Kasus-kasus kekerasan yang ada kan, Bu Diria kan, ya omnya, tetangga. Iya, kasus kekerasan itu kenapa lebih banyak terjadi di circle terdekat. Oke. Ya kan? Dan ini menarik, justru itu menjadi langgeng karena bersembunyi di balik istilah privat. Nah ini yang kita harus tarik keluar. Kekerasan apapun bentuknya, kalau dia adalah kekerasan, tidak lagi bermakna istilah privat. Dia adalah masalah kemanusiaan gitu, kira-kira begitu ya. Karena kalau dia bersembunyi di balik privat, yang langgeng di situ adalah ancaman dan intervensi kepada korban. Makanya kalau misalkan omnya kan bisa langsung, nanti apalagi kalau misalnya dia punya ketergantungan, dia tinggal di rumahnya omnya, gitu kan? Tinggal sekolah di rumahnya omnya. Omnya melakukan sesuatu yang melakukan pelecehan dan seterusnya misalkan, dia diancam tidak tinggal di sini, saya laporkan macam, pasti orang tua lebih percaya saya dibanding kamu misalkan, dan macam-macam. Ini kan situasi-situasi yang tidak menguntungkan bagi para korban. Makanya kekerasan pada level privat ini kan luar biasa sebenarnya, ini lebih masif dibanding kekerasan yang lain sebenarnya. Oke, Pak Dokter, ini Pak Sofyan Tamrin ini saya kira ada satu hal yang kita harus clearkan di sini, bahwa kalau ada misalnya katakanlah story dari korban begitu, kita ini kan mau melihatnya dari sisi dimensi-dimensi strategis ya, misalnya tentang sistem misalnya. Kalau pembacaan Pak Sofyan, kira-kira sistem yang ada ini apakah memang tidak dikondisikan untuk memberi layanan, memberi perlindungan? Karena kalau case by case, ya saya kira banyak ya. Terakhir saya baca tadi malam itu ada namanya Panca Darmansa di Bekasi atau dia anaknya 4 orang, dia videokan malah, dia bekap mulut anaknya itu, istrinya di rumah sakit. Kemudian yang saya ingin bilang, ya oke, itu urusan privatnya dia, tapi kan ini menjadi lemah sekali kita ya dengan masyarakat kita begitu ya, yang kira-kira apa yang bisa dilakukan ketimbang tadi itu. Ya oke, pembacaannya Pak Sofyan, kira-kira dari sisi sistem kita ini apa memang tidak kondusif ya untuk yang kayak gini sampai langgeng terus. Diselesaikan di Makassar sudah selesai dengan ojol anak jalanan, tiba-tiba pindah lagi ke Sungguh Minasa. Itu kan hal-hal yang menurut saya perlu. Oke, ada terakhir mungkin komentar. Ya betul. Ini sekaligus terakhir di catatan saya. Yang memperparah ini terus direproduksi sebenarnya karena kekerasan itu disokong oleh seksi yang lain atau dimensi yang lain, misalkan budaya, agama. Interpretasi kultural, interpretasi teologis itu kan kadang memapankan kekerasan terhadap relasi gender kan. Really? Nah, ada. Makanya saya menyebut nanti pada akhirnya ini kan sebenarnya bagaimana patriarki beroperasi ke berbagai macam seksi budaya, agama. Jadi agama diwarnai dengan tafsiran patriarkis, maskulin gitu ya. Budaya juga demikian. Di pendidikan kalau kita buka datanya kan kurang lebih 84% bullying itu kekerasan terjadi di dunia pendidikan. Yang kita mungkin berharap di sana nanti akan terjadi rekomendasi penyelesaian masalah, tapi di situ juga justru menjadi lumbung. Begitu masifnya kekerasan ini. Olehnya itu saya menyebut ini sebagai semacam kekerasan ataupun masalah kerentanan interseksionalitas. Apa itu interseksionalitas? Tidak bisa membaca keadaan ini dari faktor yang tunggal. Karena tadi sudah kompleks keterkaitan kelindannya. Agama menyokong juga pemapanan ini, budaya juga menyokong pemapanan ini, politik juga menyokong pemapanan ini. Sehingga misalnya kalaupun perempuan muncul, imajinasi atau alam sadar masyarakat kita yang membesarkan kita ini yang patriarkis itu kan masih terganggu kan, masih risih kan. Bagaimanapun kalau misalkan ada perempuan yang memimpin, saya percaya yang dibesarkan dalam keluarga yang patriarkis pasti ada risihnya. Nah kita berhadapan dengan sesuatu yang membesarkan kita. Struktur yang terlampau mapan secara historis, yang sangat jauh. Nah yang kita lakukan sekarang sebenarnya adalah mereproduksi wacana dan mencoba untuk mendekonstruksi struktur yang sudah mapan. Dan merekonstruksi kembali struktur yang inklusif. Ini yang sedang diperjuangkan terus menerus Kak Dir. Mendekonstruksi gitu kan? Yang sudah mapan.
Ya sudah mapan, kalau tidak mapan tidak mungkin bereproduksi. Tapi gitu. oke, Pak Sofian, ini menarik. Saya kira nanti bisa dikomentari. Jadi yang saya tadi ingin underline sebenarnya, kalau misalnya tadi mengambil contoh pendidikan kita yang justru mengkondisikan ada bullying atau macam-macam, itu kan aktor atau oknum saja ya, karena tidak pasti sistemnya sudah bagus ya. Sistem pendidikan kita mana ada misalnya membiarkan bullying, itu menjadi sangat personal kan. Kecuali sistemnya dikondisikan, nanti yang senior kasih begini ke yang juniormu, kan tidak begitu. Itu tadi jawabannya. Jadi Iya. faktor kultural agama itu kan beroperasi terus termasuk masuk ke pendidikan gitu kan. Jadi beroperasi semua ini pada akhirnya dimanapun, bayangkan di agama pun kan juga terjadi ketimpangan semacam itu karena operasi patriarki. Ini kan sebenarnya dalam kajian ini ada telisik yang sangat jauh. Saya kira itu saya sudah nangkap. Jadi beroperasi pada aktor-aktor ya, tidak pada sistemnya arena, kan? pada arena Pada arena juga. pada arena pasti pada arena. Really? Iya. Kalau aktor tentu tidak terlalu case by case kalau aktor gitu. Ini kan sistemik, sudah sistemik. Iya kan? Berarti kalau sistem, kalau misalnya dari Oke. Kalau bicara sistem kan kita bicara ngeri memang ngeri. Ya. Karena yang menggerakkan sistem itu adalah orang-orang Iya. yang mempunyai Oke. perspektif. Iya, sebentar. Ini perdebatan di psikologi itu bukan panjang ini soal perdebatan, ini bukan antara perdebatan. Tidak, aktor dan tidak, masyarakat tidak, ini menarik kalau tidak, mau di. Panjang itu bisa panjang ini kalau kita mau berdebat. Sistem ini kan barang sesuatu yang relatif digerakkan oleh luar. Ya. Nah, pada saat kita berbicara tentang sistem, berarti kita berbicara tentang siapa yang menggerakkan. Sama saja kan misalnya begini, tertulis di situ, tidak menerima suap atau jangan memberi. Udah saya taruh di depan, jangan memberi. Sistem saya mengatakan nggak boleh. Tetapi kemudian ada orang yang datang menggerakkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sistemnya yang akan kita salahkan yang sudah membuat seperti itu, atau orang luar yang menggerakkan sistem itu menjadi sistem itu lebih? Nah, jawabannya bisa ini maksud saya nggak terlalu setuju juga sih kalau yang kita mengatakan bahwa sistem itu, karena menurut saya sistem ini barang yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Ada kontrol luar yang akan menggerakkan. Pertanyaannya kembali siapa? Siapa yang menggerakkan? Itu kan seperti itu. Ya, supaya tidak keliru ya. Iya, silakan Pak. Terakhir betul. NPD. Nah, itu tadi terjebak pada pertanyaan yang mendikotomi, apakah aktor atau sistemnya. Secara sosiologis itu tidak memisahkan sebenarnya. Ada sosiolog yang bertitik berangkatnya itu aktor masalah. Ada sosiolog yang titik berangkatnya sistem. Saya tadi itu sebenarnya, makanya saya mengatakan itu tidak dipisahkan. Makanya istilah reproduksi itu istilah dalam teori sosiologi yang tidak lagi memisahkan antara aktor dengan sistem. Gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya perdebatannya sudah selesai dalam sosiologi. Saya to be honest, ini memang upaya saya untuk memastikan bahwa kalau kita kemudian mengatakan tidak ada sistem yang kondusif yang memungkinkan adanya perlindungan bagi isu-isu perempuan, HAM, anak, disabilitas, itu artinya sistem yang ada saat ini itu sebenarnya dari sisi regulasi, dari situ kan sudah bekerja, sudah ada, sudah operasional. Tapi kalau kemudian beroperasi pesan-pesan kultural yang cenderung merugikan perempuan di aktor-aktor itu, yang kemudian mengubah tatanan, mengubah sistem menjadi sangat tidak kondusif akhirnya kan. Ambil contoh lah, tadi saya mau langsung ingat itu, bagaimana bullying itu dari senior tingkatan 2 ke 1 atau tingkatan 3 ke 2 dan seterusnya, itu kan bullying itu kan terjadi di kampus atau di pendidikan kita. Dari sisi sistem tidak boleh, iya kan Pak? Tidak boleh. Di pemerintahan kita juga menyaksikan bagaimana begitu mudahnya pengambil kebijakan, elit itu menjadi sangat kulturalis, sektarian ketika misalnya ada sebutan-sebutan yang sangat tidak bisa digunakan di sistem pemerintahan, tapi kemudian itu digunakan, itu dipertontonkan. Itu yang saya ingin bilang sebenarnya. Ya, sistem itu tidak boleh lagi misalnya kepala negara atau kepala daerah kemudian menjadi sangat kulturalis panggilannya. Ya, tidak usah lah jauh-jauh tentang sebutan-sebutan yang sangat, iya kan? Itu menurut saya yang saya ingin bilang, sistem itu tidak boleh begitu. Karena biar kau pejabat atau apa ya, janganlah ya melibatkan hal-hal kultural itu menjadi gambaran sistemnya. Itu poinnya ya. Oke, jadi saya ingin menyampaikan juga begini teman-teman sekalian.
aktor itu penting untuk kemudian pengetahuannya, keterampilannya, pemahamannya, kemudian dia bisa mengubah organisasinya menjadi lebih kondusif, lebih kreatif dan seterusnya. Kemudian ketika itu bagus, itu pasti akan ada sistem yang bagus. Kalau aktornya tidak memahami tentang isu HAM, isu perempuan, pasti akan kacau itu sistem di sana. Dan itu yang sedang kita bahas. Case-case yang terjadi ini apa? Karena aktornya yang tidak kompeten atau sistemnya yang tidak itu tadi, atau bagaimana? Oke, Kakak Fadia simpan dulu komentarnya. Kakak Emma kalau masih mau nanti saya kasih kesempatan. Khawatir. Ya, kita masih punya banyak narasumber ini. Sejumlah aktivitas dari Fosbakum, kemudian ICJ dan juga LBH, dari UNM sudah. Kakak Fadia dari LPA juga sudah komentar. Dari Yasmip ya, ini saya juga browsing-browsing beberapa kegiatan yang tentang peningkatan kapasitas ya, tentang bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama perempuan, anak, termasuk disabilitas. Itu apa pembelajaran penting dari program yang ada ini terkait kita selalu mengatakan koordinasi itu penting ya oleh semua pihak, pemerintah, LSM, kampus, tapi menghidupkan koordinasi untuk case-case tentang ini kan juga kau ada nyami saya ya, mungkin begitu yang sering kita dengar. Silakan dari Yasmip. Ya. Terima kasih. Saya Masita dari Yasmip Sulawesi, Saudara Mitra Bangsa Sulawesi. Minta maaf Bu Ros tidak sempat hadir karena beliau saat ini di Bulukumba lagi menjalankan tugas. Olehnya itu dia manahi kepada saya untuk menggantikan beliau. Menarik berbicara ini terkait dengan kalau saya bahasakan tadi koordinasi ini terkait dengan sangat terkait dengan anggaran responsif gender. Sebentar saya jawab pertanyaannya. Ya. Anggaran responsif gender sebagai sebuah kebijakan yang mengintegrasikan isu gender di dalam perencanaan pembangunan ini juga tidak lepas dari bagaimana pemerintah tadi bahasanya Fadia punya kewajiban untuk merencanakan, menganggarkan terkait pencegahan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Olehnya itu dibutuhkan saya kira kejelian dalam hal ini OPD terkait dan kalau saat ini lebih banyak DP3A ya, meskipun pada OPD-OPD lain juga ada, dibutuhkan kejelian untuk merencanakan semua kegiatan yang terkait dengan permasalahan dan kebutuhan terkait pencegahan dan penanganan kasus-kasus tersebut. Karena kalau tidak, ini bisa salah sasaran. Terkait perencanaan saja kalau sudah salah, salah dalam hal perencanaan melihat kondisi yang ada, melihat kebutuhan yang ada, permasalahan yang ada, kalau salah melihat, itu sudah salah dalam menganggarkan. Salah dalam menganggarkan berarti sudah tidak tepat sasaran. Apalagi kalau sudah melihat misalnya disabilitas. Beda mungkin kasusnya dengan orang pada umumnya. Belum lagi ketika masuk disabilitas itu akan lebih rumit lagi. Jadi dibutuhkan lagi-lagi saya bahasakan kejelian untuk merencanakan, betul-betul melihat permasalahan dan apalagi menganggarkan. Seperti itu. Tadi ditanyakan tentang koordinasi. Kalau selama ini kami melaksanakan kegiatan itu melibatkan OPD dan CSO terkait untuk perencanaan penganggaran. Karena untuk merencanakan itu bukan hanya OPD yang harus melihat, butuh masukan dari CSO untuk memberi masukan bahwa ini kegiatan layak untuk direncanakan. Seperti itu. Tapi memang tidak mudah. Koordinasi itu tidak mudah seperti yang dibahasakan, karena bisa jadi pada saat sudah dilaksanakan, pada saat direncanakan sudah sip, tetapi pada pelaksanaan itu bisa jadi salah sasaran, sudah jadi salah arah. Ibu, ini dari sisi perencanaan kan lagi ngetren ini perencanaan yang inklusi. Untuk case pengalaman proyek di mana ada di contoh? Untuk saat ini kami melaksanakan proyek USAID erat pencegahan perkawinan anak. Dan kami melaksanakan perencanaan penganggaran, pelatihan perencanaan penganggaran tematik perkawinan anak. Jadi di Makassar, kami bekerja di Makassar, Lu Utara, Baru, Selayar, dan Goa. Untuk ke depan ya,
Kalau sebelumnya 3 wilayah saja, untuk ke depan 5 wilayah. Dan rencananya juga kami bersama UNICEF akan bekerja di Bone dan Wajok terkait juga perkawinan anak. Nanti bulan 2 kayaknya kalau tidak salah. Nah, saya lanjut lagi. Terkait itu, tadi kita tematik mengajarkan ke OPD bagaimana merencanakan, menganggarkan perencanaan yang betul-betul berbasis analisis. Jadi pemerintah saat ini tidak hanya melaksanakan kegiatan yang dari tahun ke tahun itu dilaksanakan, tapi betul-betul by analisis, by data. Itu kita ajarkan, kita berbagi besar pengetahuan kepada mereka terkait itu. Ya, programnya tadi dengan kerjasama donor. USAID Erat dan insya Allah UNICEF di Wajo dan Bone. Erat di? Erat, USAID Erat. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ini saya kira menarik ya. Jadi memang kalau kita kemudian masuk pada wilayah aktornya atau perempuannya atau warganya, memang perlu juga mendorong mereka supaya ikut dalam perencanaan. Dan seterusnya. Misalnya juga harus terlibat di Musrembang. Ya, harus terlibat di Musrembang supaya permasalahan kebutuhan dalam penanganan kasus itu betul-betul bisa tersampaikan ke atas. Jadi misalnya tadi shelter warga, kami selalu mendorong adanya anggaran untuk shelter warga. Shelter warga saya kira sedikit sekali anggarannya untuk bergerak, padahal mereka bergerak dengan sumber daya sendiri ya Bu Fadia. Saya kira Bu Fadia sangat paham ini. Mereka bergerak untuk sumber daya sendiri, kita selalu mendorong bagaimana kelurahan bisa menganggarkan itu. Tapi ternyata katanya kelurahan anggarannya sedikit sekali. Kita selalu mendorong itu kalau ada kegiatan, tapi kelurahan mengatakan sulit untuk menganggarkan dana, anggarannya sedikit. Bisa lebih spesifik. Kita ingin mengatakan bahwa untuk pengalokasian anggaran itu terbatas. Kemudian untuk mekanisme perencanaannya tidak betul-betul atau belum betul-betul memberi ruang yang fair untuk kelompok perempuan, begitu ya? Oke. Ini case di mana? Di Makassar. Makassar. Maaf. Lalu saya memfasilitasi sebuah kegiatan yang pesertanya itu kecamatan dan kelurahan. Beberapa hari lalu, saya bertanya, mengundangkah disabilitas dalam Musrembang? Semua mengatakan tidak. Semua kelurahan 2 kali saya memfasilitasi, semua mengatakan tidak. Kenapa? Karena katanya tidak ada syarat dalam edaran Musrembang untuk mengikutkan disabilitas. Saya bilang hari ini meskipun tidak diundang, dihadirkan saja. Karena mereka punya kebutuhan permasalahan yang belum bisa dibahasakan oleh pada umumnya orang lain, begitu. Ini memiriskan ya kalau kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan inklusi itu masih ada aktornya ini, aktornya yang tidak mengerti bahwa negara itu sudah menjamin tidak, there's no one left behind ya Kak Emma ya, semua harus diberi akses. Iya betul. Oke, ada lagi mau tambahkan? Ya terima kasih karena waktunya mungkin terbatas. Sudah ya, Sudah. Ya, ini inspiratif saya kira. Ini juga menjadi seruan kita nanti bahwa untuk perencanaan ini kita harus betul-betul memastikan pemerintah itu memastikan yang disebut melibatkan semua kalangan itu harus dibuktikan di mekanisme perencanaan gitu ya, sampai di level desa barangkali juga ya. Oke, teman-teman sekalian, masih ada 3 narasumber kita untuk dari KPI kita perlu mendengarkan ini. Pembacaannya pada isu-isu HAM, isu-isu perempuan, anak, disabilitas. Ada yang baru, ada yang menarik pengalamannya KPI terkait isu ini di tahun ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf, lagi demam. Nah bilang orang jene ponto, udah ngecak di Lompo. Nama saya Ramlawati, tapi saya disapa Alex. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Direktur dan IPJ 2 telah mengundang kami untuk duduk bersama, bercerita untuk kebaikan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan secara umum. Nah, kalau kami dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, itu dari tahun 2013 sampai sekarang, itu kita membuka ruang namanya Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi. Ini tersebar di beberapa cabang, di 12 cabang yang sudah direplikasi sampai tahun ini. Ini tujuannya adalah untuk memotret, mengumpulkan data, dan melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat di akar rumput.
Karena sekalipun negara sebenarnya di Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS itu sudah hadir, tapi ternyata kalau kita lihat angka kekerasan seksual perempuan dan anak itu tinggi juga. Artinya apa? Sementara kan pesan atau mandat yang diwajibkan melalui Undang-Undang TPKS ini untuk korban itu ada 3 poin. 1 terkait penanganannya, bagaimana korban ini mendapatkan penanganan yang baik. Kalau tadi Pak Munsir menyampaikan bahwa memang di kabupaten kota itu sumber dayanya tidak maksimal, saya mau bilang iya, betul. Kami di PIPA JKN karena kami ini organisasi massa gerakan, maka kami tidak sampai pendampingan sampai ke pengadilan Kak ya, kita kan non litigasi. Tapi kami sampai mendampingi para korban ke Makassar, dirujuk. Karena itulah kami adalah gerakan ketika menerima aduan, kita juga sadar soal keahlian, kemampuan, kapasitas kami teman-teman KPI di desa di akar rumput. Yang bisa kita lakukan adalah merujuk kasus bersama dengan DP3A, dengan unit PPA, sampai ke Makassar mendampingi sampai Pisum, dan ketemu dengan psikolog. Ini menggambarkan bahwa negara kita belum siap untuk menjalankan sistem yang dia buat sendiri. Sementara kan mandatnya jelas, hak korban itu untuk mendapatkan penanganan, mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Pertanyaannya, itu sudah dijalankan atau belum? Artinya apa? Bahwa negara membuat suatu peraturan tapi belum siap menjalankan peraturan dan belum siap untuk melakukan apa yang dia mau di dalam aturannya. Mereka mau supaya tidak ada upaya, tidak ada lagi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tapi upayanya hanya sampai membuat regulasi selesai. Kita bisa sampaikan itu. Contoh, ketika unit misalnya DP3A mengajukan membuat perencanaan anggaran, ketika sampai asistensi di Bapeda itu akan terhilang di situ, perlahan-lahan hilang. Sampai di DPRD konsultasi hilang juga. Maka yang tergambar di situ bahwa benar keseriusan pemerintah itu tidak serius untuk melakukan mendorong penganggaran agar bagaimana kegiatan-kegiatan di PPA itu benar-benar bisa menjangkau sampai ke akar rumput. Oke, pesannya dapat. Ini tadi ada gerakan apa namanya tadi? PIPA JKN, PIPA. PIPA? Pusat Informasi Pengaduan Advokasi. Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi. Pengaduan dan Advokasi. Ini base-nya di mana? Di desa, Kak. Desa mana? Maksudnya? Ada di cabang Jeneponto, Bantaeng, tersebar di 12 kabupaten, Kak. Bantaeng, Jeneponto, Goa. Oh, ada sekian ya? Iya, Kak. Dan pembacaannya pada respons pemerintah kabupaten seperti apa kalau misalnya ada case? Tadi kan langsung katanya bawa ke Makassar. Iya, Kak. Interaksi dengan mitra di sana ada atau iya, siapa-siapa saja yang selama ini menjadi teman diskusi? Baik, jadi pada saat kita bentuk PIPA itu kita sudah menghadirkan dengan mitra jejaring, baik itu pihak Polres, DP3A, Polres, Dinsos, Capil. Kenapa kita sampai bekerja sama dengan sektor itu kan kita ada istilah pemulihan dan rata-rata misalnya korban ketika ingin mengakses layanan kesehatan juga kan biasa ada perbaikan KK di situ, Kak. Jadi kita harus bersinergi dengan berbagai sektor. Nah, kita juga mau sampaikan bahwa saat ini mungkin kita harus berani bilang bahwa sudah tidak ada lagi tempat ruang yang aman dan nyaman buat perempuan dan anak. Kenapa? Tahun ini baru-baru di Goa kasus pemerkosaan kepada anak sekolah yang istilahnya ditilang, ternyata dia adalah banpol yang mengaku oknum, kejadiannya ada di sekitar polisi. Artinya, di mana lagi kita ini seorang perempuan dan anak untuk berlindung, sementara ada di sekitar polisi, masih saja dapatkan kekerasan seksual dengan pengancaman. Itu menggambarkan bahwa kita sudah tidak aman. Apakah kita menyadari itu atau masyarakat menyadari itu dan pemerintah menyadari itu? Jangan sampai kita ini mau berperan seperti pemadam kebakaran, di mana ada kasus ke situ lagi, tapi tidak ada keseriusan untuk melakukan pencegahan.
Iya. Saya kira itu Kak, terima Luar kasih. biasa. KPI, ya tepuk tangan dulu lah untuk yang kayak gini. Saya kira tepuk tangan, meski saya tadi merinding ini, bagaimana bisa negara menyiapkan sistem yang kemudian mereka tidak bisa menjalankan, tidak bisa menerapkan apa yang menjadi harapan mereka di itu. Sistem yang dibuat sementara mereka tidak bisa menjalankannya dengan baik. Nah ini case seperti ini dari KPI ya, saya kira menarik untuk menjadi cermatan kita bahwa ini salah satu suara nanti ke depan bahwa harus ada kesungguhan untuk mengawal isu-isu perempuan, kekerasan perempuan, anak dan seterusnya. Baik, kita masih ada 2 lagi. Ini berkaitan dengan orang radio datang ya, Ruby kita ya. Ya, saya tes dulu. Bertemu kan di Facebook. Ada progres karena tahun lalu kan kita cerita ya tentang sosialisasi, kemudian bagaimana media radio itu menjadi penyampai informasi, kampanye dan seterusnya. Tahun ini apa yang bisa diceritakan untuk kita? Oke. Sudikyo dari Raz FM. Iya, baik. Terima kasih Kak Moderator, teman Facebook saya. Tahun lalu kita bertemu. Tahun ini saya dengan teman-teman jurnalis itu membentuk satu forum yang namanya Ruang Jurnalis Perempuan. Saya dan teman-teman jurnalis perempuan menginisiasi itu untuk hadir karena kami melihat bahwa kita di lapangan itu banyak perempuan sekarang ini. Jurnalis perempuan itu kalau dulu ya di tahun 99 awal-awal saya turun itu masih bisa dihitung perempuan. Sekarang circle perempuan di lapangan itu semakin banyak. Dan teman-teman perempuan itu ternyata masih banyak yang minim pengetahuannya soal kekerasan. Baik itu verbal ya, secara verbal itu banyak yang belum paham. Kenapa saya katakan itu? Ketika kami teman-teman membuat satu diskusi yang kami selalu bentuk setiap bulan itu dengan isu yang berbeda-beda, itu akhirnya beberapa teman-teman membuka bahwa seperti itukah kekerasan verbal? Ada yang bercerita saya pernah ternyata diperlakukan seperti ini. Itukah kekerasan Kak? Saya bilang. Iya, itu kekerasan yang selama ini mungkin kau tidak paham. Terus ketika kau dilecehkan dengan kata-kata itu juga salah satu kekerasan. Jadi saya itu kadang-kadang kayak semacam memberikan bola api dan juga semacam menghayo-hayo adik-adik yang memang agak masih minim pengetahuannya soal kekerasan dalam hal penerimaan sendiri ataupun juga untuk menjaga diri sendiri, untuk warningnya sendiri pun mereka juga masih kurang. Ditambah lagi dengan tulisan-tulisan yang masih belum ramah sendiri. Kita sebenarnya media pun itu bisa membuat stigma terhadap korban ataupun pelaku sebenarnya. Saya ingat di salah satu grup sekolah anak saya, waktu itu ada kasus dan tidak berhenti orang tua murid melempar. Jadi saya menegur waktu itu. Saya bilang apa yang saya sampaikan, mohon tidak untuk meneruskan video-video ini, cukup sampai di grup ini. Oh ini enggak bisa Bu, ini kan pelakunya begini. Bukan masalah pelakunya, coba ibu ada di posisi itu, ibu sebagai ibu pelaku atau korban, kira-kira seperti apa? Nah itu jadi perkembangan sekarang ini Kakak Moderator, saya dengan teman-teman itu sudah menginisiasi dan ya ini hampir berjalan setahun. Alhamdulillah semakin banyak kita tarik teman-teman jurnalis yang mau belajar untuk isu-isu terkait dengan kekerasan dan perempuan. Kalau di media saya sendiri saya selalu membuka ruang, baik itu untuk isu kekerasan perempuan dan anak ataupun disabilitas, itu kami membuka karena media itu menjadi corong dan juga ketika kami salah menyampaikan atau menginformasikan, orang akan juga salah menerima informasi itu, bahwa karena orang berpikir bahwa media itu menjadi salah satu tempat pembelajaran kita untuk mengetahui informasi. Apalagi di zaman sekarang begitu banyak
media-media sosial yang berseliweran. Nah, kitalah media yang harus mengcounter bahwa berita-berita itu tidak benar ataupun benar. Sekalipun sekarang ini kalau kita lihat begitu banyak media dan begitu gampang orang men-share tanpa memikirkan bahwa ini ramah atau tidak ramah buat orang. Yang penting kita terima dulu lah informasinya, padahal itu belum tentu benar. Nah, kurang lebih seperti itu deh untuk. Ya, ini menarik ya. Jadi untuk literasi bagaimana isu ini memang juga menjadi PR ya untuk kita semua, bahwa tidak semua juga jurnalis mempunyai kapasitas yang sama dan cukup ya untuk bisa menjadi penyampai. Teman-teman sekalian, baik yang menonton di kanal YouTube dan Facebook Tribun Network, ini suasana diskusi kita yang saya kira, saya tidak tahu apakah nanti bisa memberi komentar. Kalau misalnya mau ada komentar bisa di chat box. Ya. Saya diingatkan Pak Kambi untuk selalu merefresh bahwa untuk teman-teman yang menonton juga harus diberi apresiasi semuanya. Iya, kita masih ada satu lagi dari SPAK nih, Kakak Madi. Ibu Sri, ini bagaimanapun kekerasan terhadap perempuan, isu untuk anak, kemudian disabilitas. Maaf, Pak Anu datang ya dari Perdik ya? Tidak datang ya? Tidak datang, oke. Ya. Dari SPAK pembacaannya, kira-kira isu ini seperti apa selama ini dan penanganan kasus-kasus yang ada, kira-kira informasi apa yang bisa menginspirasi kita terkait kekerasan kepada perempuan dan anak ini. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Sri dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Sedikit berkenalan dengan SPAK, bahwa SPAK itu sebuah gerakan yang beberapa tahun lalu itu dibentuk sebagai bentuk keprihatinan kurangnya edukasi tentang korupsi di tingkat keluarga. Jadi perempuan dianggap sebagai orang yang karena kita yang terdekat dengan keluarga, kemudian dianggap bahwa kita kemudian mampu melakukan upaya pencegahan korupsi dengan memberikan edukasi kepada keluarga kita, keluarga terdekat kita. Itu sekilas mengenai SPAK. Jadi kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, memang tidak terlepas dari salah satu isunya itu korupsi. Gitu ya. Jadi menurut saya korupsi itu ini justru banyak menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, karena korupsi ini juga bisa menjadi pintu masuk, misalnya soal perdagangan manusia, soal buruh tenaga kerja di luar gitu kan. Nah, itu kan banyak sekali kejadian yang kemudian awalnya itu tentu terjadi sebuah peristiwa yang misalnya ketika orang mau keluar ya pemalsuan identitas segala macam gitu kan dari bawah, itu kan bagian dari korupsi yang kemudian mengakibatkan perempuan ini akhirnya bisa dibawa keluar, diperdagangkan dan segala macam gitu. Itu salah satu dampak dari korupsi terhadap persoalan perempuan ini. Nah, saya kira yang tren sekarang ini yang sekarang sedang rame dibicarakan, termasuk juga dengan teman-teman SPAK, ini soal kekerasan perempuan di lembaga pendidikan. Jadi fakta di Makassar saja ada beberapa kampus besar yang ternyata itu tidak aman buat perempuan. Ya, saya tidak menyebut ini ya kampus. Saya tidak tahu kalau Kakak Emma tahu atau teman-teman mungkin sudah tahu. Kampus, ya lembaga pendidikan, bukan hanya kampus sebenarnya. Kalau kita bukan hanya perguruan tinggi sebenarnya. Kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan itu ada di semua lembaga pendidikan. Itu mulai dari bawah malah. Di SD, kalau kita pernah dengar kasus banyak anak yang kemudian dilecehkan atau oleh guru misalnya, atau mungkin bujang sekolah gitu kan, di lembaga kemudian di kampus. Ini yang lagi tren ini di kampus. Kemarin kita sempat diskusi juga dengan teman-teman dari kelompok komunitas dosen perempuan, dan ternyata mereka juga mengakui di kampus itu tidak ada tempat yang aman. Tidak satupun tempat di kampus itu ternyata bisa aman dari
potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kenapa? Karena misalnya tempatnya tertutup. Nah, kalau mahasiswa yang mau bimbingan misalnya nih ya, dengan alasan bimbingan harus ketemu dengan dosen pembimbing yang laki-laki, tempatnya tertutup, dosennya tinggal di satu ruangan sendiri, itu tidak ada kaca misalnya atau apa gitu. Jadi siapa yang tahu apa yang terjadi dalam ruangan itu. Jadi memang ya itu diakui sendiri orang kampus sebenarnya. Tidak ada yang berani, itu fakta bahwa memang ternyata banyak sekali kejadian seperti banyak. Ya saya kira teman dari kampus tahu sekali, bahkan mungkin sudah ada laporan yang masuk ke bagiannya psikolog ini mengenai kejadian seperti itu. Ini menarik. Saya kira untuk poin diskusi ini berkaitan dengan bagaimana dunia akademik begitu ya, menjadi langgeng terus menerus ya. Jadi kayak dikesankan ini semakin lama semakin banyak kasus yang tiba-tiba terkuak begitu, dan ya karena korbannya sudah berani speak up. Melakukan kajian dan mungkin ada ya kalau sebenarnya kalau kajian yang lebih jauh itu mungkin belum sampai ke situ, tapi paling tidak dari beberapa kasus yang ditangani oleh teman-teman itu kita melihat bahwa ya memang ternyata saya kira ini soal relasi tadi yang dianggap ada yang powerless, ada yang powerful gitu kan. Jadi ada relasi yang tidak seimbang di situ. Saya kira kekerasan itu terjadi karena persoalan relasi yang tidak seimbang itu ya, persoalan relasi yang timpang. Dosen dengan mahasiswa butuh bimbingan, kemudian dosen memanfaatkan bimbingan itu, oh saya janji saya kasih nilai 100. Pokoknya aman lah, nanti skripsinya saya tidak akan banyak bertanya, tapi gitu kan ada maunya ternyata dengan menukar, mungkin menukar atau apa ya namanya ya, menukar atau apa? Iya, kalau kita bicara tentang sextortion, kalau saya lihat di definisi, saya coba-coba browsing tadi definisinya itu tentang ya pemerasan di. Jadi ada pertukaran, ada pemaksaan gitu, tubuh perempuan ya dipaksakan, ditukarlah dengan kepentingan si laki-laki, dengan kepentingan si perempuan yang menjadi korban karena punya kepentingan terhadap orang yang punya kekuasaan yang lebih gitu kan, relasinya lebih besar gitu. Jadi kemudian itu terjadi, dan itu saya kira perlu menjadi perhatian kita semua ya, perlu mengajak semua. Memang kalau kejadian di perguruan tinggi itu menurut saya ini baru mungkin karena sudah ada satgas apa segala macam, jadi orang sudah mulai berani speak up, dan saya kira itu yang kita butuhkan dari orang-orang yang kemudian menjadi korban terhadap kasus-kasus entah itu pelecehan, kekerasan atau seperti apa gitu ya, kasus-kasus kekerasan yang dialami. Ya, Kakak Sri, ini yang mungkin yang perlu kita update juga, apakah ada inisiatif untuk tidak semata-mata menunggu inisiatif dari dalam kampus misalnya atau dari dunia pendidikan, tapi di luar itu kalau bisa ada semacam perkumpulan atau asosiasi atau yang memang menjadi bagian dari advokasi. Iya. Iya, saya kira kampus, teman-teman di perguruan tinggi saya kira mestinya punya kesadaran untuk itu, karena saya melihat, terus terangnya saya melihat di salah satu kampus ini belum, memang sudah ada satgas, mungkin di tingkat universitas ya, di tingkat universitas mungkin ada kebijakan tapi yang kemudian tidak maksimal, dan saya melihat justru di komunitas terkecilnya itu justru lebih aktif daripada yang tingkat kebijakan yang besarnya di perguruan tinggi itu. Jadi memang ini mesti didorong dari semuanya. Ya. Baik, terima kasih banyak Kakak Sri dari SPAK ya, dan ada Kakak Emma juga di sini sebagai salah satu pilarnya SPAK Sulsel, dan mungkin tadi tidak ingin menceritakan apa yang sudah dilakukan untuk misalnya ya. Tapi sebelum Kakak Emma, tadi yang berkaitan dengan apa disampaikan oleh teman-teman MCJ tadi menarik ya, bagaimana organisasi atau MCJ itu memediasi isu-isu kekerasan perempuan, kemudian yang rentan gitu ya dari situ. Ini kira-kira apa yang Kakak dari ICJ, ini kan proyek ya, jalan ya dengan IPJ kan? Ya. Kalau misalnya kita mau mendengarkan apa lesson learn-nya ini, karena ini kan kita ingin memberi informasi, menjelaskan ke publik bahwa ini loh yang kamu harus tahu tentang isu-isu ini yang telah kami fasilitasi. Kira-kira apa poin-poin kunci yang kita bisa jadikan inspirasi untuk teman-teman? Iya, terima kasih Kakak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ke situ,
karena ini sudah tahun kedua kita di sini. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum beranjak lagi ke kegiatan-kegiatan sebelumnya, karena hari ini sebenarnya ada beberapa yang kita undang, teman-teman dari yang bekerja di isu lain tetapi tidak hadir, misalnya teman-teman disabilitas, mungkin berhalangan begitu, dan juga tadi banyak terekspos berbagai kasus lain, karena menurut kita Kakak Denun dan teman-teman yang hadir ini 10-11 narasumber itu isunya masih sangat sedikit. Isu perempuan dan anak ini adalah isu yang mainstream, dia ada di semua sektor. Nah, yang hadir hari ini kan baru 10-11 isu ya. Nah, mungkin ke depan kita berharap kita bisa lebih ya Kakak Denun. Mungkin kebersamaan dengan Tribun ini bisa berlanjut dengan sekali setahun kalau bisa, sekali bulan. Iya. Ada Bu Emma. Tapi teman-teman pemerintah tidak ada, ya, kita berharap dia merespon. Ya, terima kasih untuk Tribun. Nah, terkait dengan perayaan hari ini, Kakak Denun dan teman-teman, sebenarnya ini adalah kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, 25 November sampai 10 Desember, walaupun kita sudah lewat ini 10 Desember. Nah, temanya aku mau kamu tahu, tapi sebenarnya banyak sekali tagline-tagline teman-teman sampaikan dari berbagai lembaga. Nah, itu tadi karena supaya kita tahu semua persoalan-persoalan perempuan dan anak yang ada di Sulsel. Nah, di 16H itu kan banyak ya momen-momen penting, kampanye peringatan kekerasan terhadap perempuan, ada hari AIDS, ada hari disabilitas sedunia dan seterusnya. Nah, kita berharap ini selalu menjadi momen penting untuk mengingatkan kita bahwa persoalan ini masih banyak dan masih sangat banyak, masih sangat berat perjuangan kita. Angka-angka tadi yang disebutkan dari Dinas DP3, dari teman-teman LPA menunjukkan bahwa kasus-kasus perempuan dan anak itu tetap bahwa merupakan fenomena gunung es, gitu ya. Banyak di atasnya, di bawahnya juga kita tidak tahu. Nah, sebenarnya kalau semakin tinggi kasus kan biasanya kita mengatakan bahwa ada dua, memang kasusnya banyak atau memang karena kita warga masyarakat ini sudah paham di mana kita melapor, apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan kasus dan seterusnya. Jadi terima kasih, Makassar ini juga menjadi salah satu tempat kita menjadikan contoh ya berbagai advokasi kasus perempuan dan anak. Tetapi lebih dari itu masih banyak, Kak. Tapi kolaborasi jejaring ini sangat penting. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan mohon maaf kalau misalnya belum maksimal. Saya kira terima kasih kepada teman-teman EPJ yang sudah membantu kita untuk support kegiatan ini. Saya kira itu saja Kakak Denun, tidak perlu banyak karena sudah semua tadi disampaikan. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat gitu Kakak udah di layar cantik sekali tuh pakai biru dan sama ya Kakak dia juga Kakak Emma ya warna merah kayak saya tahu lah. Teman-teman sekalian, iya saya kira tidak afdol kalau memang tahu dari ICJ sebagai host ya juga sebenarnya kan. Dan Tribun Timur juga yang telah memediasi kita. Tadi jelas sekali pesannya. Ini kalau bisa jangan sekali setahun lah. Kita harus intensifkan dan memang butuh banyak upaya supaya kampanye, supaya meyakinkan publik bahwa ada loh ini masalah-masalah kayak gini gitu. Tugas kita untuk kampus yang kondusif, tadi saya istilahkan itu mungkin perlu juga kita cari formatnya kira-kira bagaimana supaya kontrol dan advokasi itu bisa jalan bagus. Nah teman-teman sekalian ini sudah pukul 11.35, tidak apa-apa kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Teman-teman sekalian tadi sudah disinggung bahwa ini sekaitan dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan juga dikaitkan dengan hari HAM internasional. Saya kira apa yang dicetuskan pada tahun 1991 di Amerika ya tentang bagaimana pusat gender legislatif global itu concern pada isu-isu perempuan, kekerasan perempuan dan hak asasi manusia ini telah menjadi agenda dunia bahwa kita harus mengkampanyekan, mempromosikan dan kita harus lebih baik lah ya dari tahun ke tahun. Di Makassar ini saya tadi catat ini berarti bertambah ya kasusnya. Saya pikir tadi cuman 600 atau 700 sekian kasus, tiba-tiba sudah ada di Sulsel, Makassar itu 200 sekian, berarti sekitar 25% dari Sulsel, wajar karena kota ya. Dan kunjung ke Maros, Kakak Emma beberapa waktu lalu, ada 12 desa itu sudah ada peraturan desanya, perencanaan inklusi. Mereka bentuk apa disebut kelompok konstituen, mereka mendorong supaya di desa itu perencanaan harus betul-betul dikondisikan supaya semua orang terlibat.
Jadi itu saya kira sama dengan spiritnya ICJ juga bagaimana itu dijalankan. Nah, kita perlu mendengarkan ini mungkin sebagai tanggapan terakhir ya dari mungkin semua bisa, tapi yang saya ingin bilang bahwa kalau bicara tentang isu perempuan, isu disabilitas, isu anak, kemudian bagaimana social inclusion itu tentu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan, tidak bisa dilepaskan dari kapasitas tersedia, baik itu aktornya, oknumnya, kelompoknya maupun sistemnya sendiri. Apakah kanal-kanal, apakah saluran bahwa kita bisa melapor terkait isu-isu korupsi dan seterusnya itu tersedia atau tidak, kan begitu ya. Nah ini juga kaitannya dengan kapasitas. Kemudian apakah kalau kemudian tadi dari KPI mengatakan kita harus jauh-jauh ke Makassar untuk advokasi, apakah di daerah memang tidak ada inisiatif untuk peningkatan kapasitas atau pelembagaan ya di sana ya? Kalau kita di Ponto kemarin untuk akses ke Makassar itu untuk pendampingan psikolog. Psikolog. Kasusnya di sana ditangani. Tidak ada di Ponto. Oke. Di sana ada psikolog maksudnya. Makanya selalu dirujuk Kak ke Makassar. Iya. Iya. Itu yang akan kita underline ya. Jadi beberapa hal yang memang ya saya menyebutnya dari sisi kapasitas dan juga mungkin keinginan ya daerah untuk ini. Baik, ada yang menarik tadi diskusi kita tentang bagaimana menyiapkan sistem yang mengkondisikan supaya advokasi untuk perempuan yang berkaitan dengan kekerasan, advokasi untuk anak, advokasi untuk disabilitas, advokasi untuk berjalannya proses perencanaan inklusi itu nyata adanya begitu, dan kita perlu mendengarkan kira-kira pengalamannya Kakak Fadia ini juga perlu tentang shelter warga yang di Makassar itu menarik ya, tentang bagaimana inisiatif ditumbuhkan dari lorong kelurahan, kemudian dia menjadi tempat menampung sejumlah aspirasi dan apa-apa yang itu mungkin. Tapi sebelum Kakak Fadia, saya minta Kakak Emma juga ini mengomentari tadi soal sistem. Kira-kira sebenarnya sistem yang ada ini sejauh ini, apakah memang tidak pernah ada fasilitasi yang betul-betul disiapkan regulasinya, disiapkan tatanannya, disiapkan kebijakannya yang inklusif atau terbuka, supaya tidak dikesankan itu kan maunya tadi mengatakan tadi banyak sekali aturan tapi tidak dilaksanakan. Kak Emma dari sisi regulasi dan sistem apa yang mau disampaikan tentang pengalamannya Kak Emma? Iya. Terima kasih Om Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya merespon itu, saya dulu mau mengucapkan terima kasih kepada mitra kami ICJ. Ini menyadari bahwa sebesar apapun kekuatan didorong dari bawah, ya, melalui pendampingan, pengorganisasian, kalau pihak pemerintah sendiri itu tidak punya political will. Jadi ini sebetulnya gaweannya ini mau mengcombine antara apa yang kekuatan di bawah dan kemudian kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia ini ada 7 fokus ya, tapi saya tidak akan menceritakan fokus yang 6 itu. Saya mau konsen kepada fokus keadilan bagi perempuan dan anak perempuan. Memang jadi salah satu juga adalah fokus untuk difabel ya, disabilitas. Nah, AIPJ ini melalui mitra 2 di Sulsel, ICJ dan LBH Makassar mencoba untuk memperkuat bagaimana membuka ruang-ruang akses keadilan bagi kelompok-kelompok rentan. Kita menyebutnya kelompok rentan perempuan, anak, dan disabilitas. LBH Makassar sendiri bergerak untuk isu peradilan yang inklusi di Bulukumba dan Bone, ya. Sementara ICJ bergerak untuk bagaimana mendorong satu isu yang sangat krusial berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, yaitu pencegahan perkawinan anak, dan kemudian juga bagaimana mendorong hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentu kolaborasi kita pada siang hari ini dengan menghadirkan
begitu belum banyak sih sebetulnya, karena tadi Bu Ida bilang ini 10. Kesulitannya kita untuk menentukan siapa yang diundang di dalam rapat-rapat ini itu luar biasa. Sudah lagi di ini kayaknya ini. Nah, satu hal yang membuat saya sangat senang pertama adalah keterlibatan teman-teman yang muda-muda ya. Ya kayak kita nih. Nah, ini menarik satu hal yang sangat menarik tentang isu bagaimana kawan-kawan tadi yang menarik itu karena kemarin kita di rangkaian HAKTP kita mutar film di UNM kemarin. Salah satu film yang ditampilkan tentang ternyata tidak ada ruang yang aman bagi mahasiswa. Baik mahasiswa maupun dosen, itu kan kemarin kita uji, apakah di tempat ini aman? Enggak. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa kampus itu sulit untuk ditembus, meskipun kenyataannya iya. Tapi melalui dosen-dosen muda seperti, bukan Pak Tamrin ya? Ya, tadi ya, bukan Pak Tamrin ya. Pokoknya bukan Pak Tamrin, dia Pak Sofian. Kita sebenarnya mau menghadirkan dosen-dosen muda yang punya semangat, karena kalau yang muda, bukan berarti menafikan dosen, tapi maksud begini, ada hal yang ternyata belum terpikir oleh mereka atau mengabaikan pikiran-pikiran anak-anak muda. Ternyata pikiran itu berkontribusi bagus terhadap pencarian atau membuka akses keadilan bagi perempuan. Jadi kita sangat berterima kasih untuk menghadirkan dosen-dosen muda seperti Pak Sofian, bukan Pak Tamrin. Nah, berikutnya adalah ya, ini memang menjadi perdebatan di sejak mungkin saya awal-awal ini selalu mengatakan bahwa apakah tadi saya mendengar penjelasan sebenarnya tidak mendikotomikan antara sistem dan aktor. Ya, nah mungkin tadi saya pendengarannya tadi itu tiba-tiba menggelapnya itu sistemnya. Nah, kenapa begitu? Katakanlah misalnya contoh di Kota Makassar, seperti Ibu Dr. Fadia membuat satu riset studi tentang keberadaan shelter. Ternyata melalui kebijakan, meskipun hanya SK lurah, itu kemarin didorong sebuah sistem untuk menggerakkan, untuk mendekatkan layanan ke tingkat bawah, ya tingkat lurah, jadi mendekatkan dan memutus mata rantai kekerasan di tingkat bawah. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya kemudian adalah ternyata masih banyak juga yang, nah sekarang pertanyaannya ini kemudian yang mau dielaborasi, berarti kalau begitu harus ada penguatan, memperkuat dua komponen ini, komponen yang menggerakkan sistem melalui aktor dan penguatan kapasitas aktor untuk memahami atau menjelaskan bagaimana ini sistem bergerak. Kira-kira seperti itu. Nah, pemerintah Kota Makassar kebetulan sekali AIPJ juga menjadi bagian dari proses ini. Saat ini lagi mendraft perwali untuk memperkuat keberadaan shelter. Jadi tadi bahasanya adik dari Yasmip, anggarannya tidak. Nah, alhamdulillah sementara ini dalam proses uji coba. Sekarang lagi uji coba itu untuk didesiminasikan, kayak dipanggilkan konsultasi publikan, sehingga nanti peran-peran shelter itu menjadi peran yang kuat, tidak hanya sekedar kelembagaan, tidak hanya sekedar anggaran, tetapi kadang begini, tidak mungkin ada penganggaran kalau tidak ada kebijakan yang pasti takut temuan. Saya kasih kok uang, tapi tidak ada aturannya bagaimana caranya, besok akan temuan. Jadi ini, nah secara keseluruhan saya melihat, saya mau berterima kasih kembali lagi kepada Bapak dari Tribun Timur, tolong sampaikan salam buat Pak Ustaz Kambi ya, yang sudah memberi ruang kita pada kesempatan ini, dan kepada rekan-rekan semua para mitra, mulai dari perguruan tinggi, teman-teman LPA, kawan media, ada koalisi perempuan, teman-teman SPAK, LBH yang merupakan mitra, dan Pusbakum dan ICJ, berharap mungkin nanti kajiannya akan tidak hanya 1 tahun seperti ini ya. Nanti kita akan coba melihat, dan mungkin kedepannya nanti kita akan lebih mandiri. Jangan tergantung kepada AIPJ dong ya. Nanti kita akan lebih mandiri kan memfokuskan ini. Itu saja mungkin Kakak Denun ya. Terima kasih untuk semua partisipasinya, dan apresiasi yang setinggi-tingginya buat kawan-kawan dari Tribun Timur dari kami.
Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum ditutup tuh. Ya teman-teman sekalian, saya jadi tahu kenapa AS Kambi tidak mau menjadi moderator, karena takut digugat sama Kakak Emma dan Kakak Fadia, dan saya lah ini yang selalu siap untuk menerima Kakak Emma dikritik dan seterusnya. Tapi saya sudah pledoi tadi toh, tornya ini 3 dan saya lihat ini beda-beda, jadi saya mohon maaf. Tapi untuk beberapa aktor saya kira luar biasa lah ya, sudah kenal. Yang saya ingin bilang bahwa inisiatif ini saya kira luar biasa Pak Ronald, bahwa tetap dihidupkan meskipun untuk saat ini saya kira sekali setahun, tapi mungkin ada yang lain karena saya lihat juga di minggu lalu di Baralompo ya. Ya, saya sendiri juga terus terang ya saya cerita saja ya. Beberapa kali ke Maros itu diminta oleh Pemda dan Yayasan Bakti untuk mengadvokasi, mempromosikan bagaimana perencanaan inklusi di sana. Ada 12 desa itu sudah ada perdesnya tentang perencanaan inklusi. Pak Bupati sangat concern bagaimana supaya perencanaan ini betul-betul mendapat atensi dari OPD-nya. Jadi OPD dipush supaya mengambil inisiatif untuk pengalokasian sumber daya. Menurut Pak beliau, ya bukan hanya soal anggaran ini dan untung ini, persoalan bagaimana orangnya itu ngerti atau tidak. Karena biar juga ada anggaran, kalau tidak mengerti orangnya ya. Baik teman-teman sekalian, coba untuk mendengarkan juga apa-apa yang menjadi tadi sudah belum bicara toh, kita tahu sudah nih. Sudah. Pertama kita perlu mendengarkan sintesanya Kakak Dr. Fadia Mahmud, karena bagaimanapun disertasi saya sedang membaca-baca disertasinya dan juga rencana buku keduanya, cuman agak lama karena saya tidak mau buru-buru dan sibuk juga. Jadi ada bukunya itu tentang LPA Sulawesi Selatan pada ruang dan waktu, dan saat ini sedang diproses. Saya berulang-ulang konsultasi belum rampung, tapi ada poin menarik di situ. Secara kelembagaan LPA sudah menginisiasi apa yang disebut perbaikan sistem perlindungan anak di Sulawesi Selatan, dan itu secara melembaga ya. Ya, tapi itu baru intronya. Silakan Kakak Fadia, kira-kira berkaitan dengan 16 HKT perempuan ini, kira-kira apa-apa yang bisa menjadi inspirasi atau rekomendasi dari pembelajaran shelter di Makassar itu, dan pengalaman LPA sendiri bagaimana meramu ini menjadi sebuah knowledge ya, yang bisa menginspirasi bukan hanya Pemprov tapi juga kabupaten kota lain di Sulawesi Selatan, karena ini juga saya kira masalah Makassar ini sudah berpindah kemana-mana. Jadi ada yang pindah ke Maros, pindah ke ini, dan itu perlu antisipasi kan. Ya, Kakak Fadia silakan. Ya, kalau tadi Pak Sofyan melihat dalam perspektif sosiologi, mungkin saya juga melihatnya dari perspektif administrasi publiknya. Seluruh kasus anak dan perempuan itu kejadiannya di ruang publik. Tidak siang, tidak malam. Ya, semakin siang kasus-kasusnya pasti ada. Kasus anak perempuan, pelecehan seksual, pemerkosaan, itu ada. Malah datanya Polri kan menyebutkan bahwa kejahatan itu 2 menit 2 detik kejadiannya. Setiap 2 menit, setiap 2 detik. Antara lain kejahatan itu ya kekerasan juga. Jadi karena semua kejadiannya di ruang publik, maka kasus yang tadinya privat itu ditarik menjadi kasus publik, Pak. Jadi disitulah sehingga kita selalu menganggap bahwa kalau dulu di 23 tahun lalu kan teman-teman cerita soal itu, bahwa memang ada manifestasi ketidakadilan yang terjadi. Nah, salah satu manifestasi ketidakadilan itu kan kekerasan. Dianggap itu pelanggaran hak anak, pelanggaran hak asasi manusia ya. Nah, makanya teman-teman di hari 16 hari ini menyambungkan antara Hari Kekerasan Internasional dengan HAM. 10 Desember kan Hari Asasi Manusia. Karena memang dianggap bahwa kekerasan terhadap perempuan itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak lagi dianggap sebagai kasus yang privat gitu untuk pandangan sosiologi gitu. Jadi kita melihat dalam isu HAM-nya, isu haknya gitu. Nah, memang kejadian kekerasan itu kan selalu memang disebutkan bahwa itu karena relasinya yang tidak, relasi kuasa ya, yang tidak berimbang.
menguasai terhadap yang dikuasai gitu. Nah, nyaris yang dikuasai ya anak dan perempuan. Ya kan? Makanya kan selalu esensinya, kenapa anak membutuhkan pelindungan? Karena dia rentan. Ya kan? Karena dia rentan, dia labil, dia belum bisa mengambil keputusannya sendiri. Nah, soal kasusnya setiap hari bertambah, setiap hari itu ada, karena menurut pandangan saya itu karena masyarakat itu semakin sadar bahwa bahaya ini. Ya kan? Dia sadar dan harus dilaporkan. Dulu kan selalu dianggap itu urusannya domestik. Siapa yang larangin anakku? Tapi begitu kita tarik ke publik, itu dianggap bahwa ini pelanggaran. Maka orang berlomba-lomba untuk melaporkan. Laporkan kasusnya karena dia tidak akan pernah mau diam kalau ada anaknya dipukuli. Ya kan? Nah, ini menurut saya juga dalam pandangan modal sosial, kan ada 3 kalau kita lihat di modal sosial ya. Di situ ada norma, ada jaringan dan juga ada kepercayaan. Norma sosial menurut saya longgar sekali. Nah, tahu nih bahwa dia pelaku kekerasan. Tapi lewat-lewat jadi lorong-lorong, tidak ada yang apa-apai. Longgar sekali. Padahal ada norma yang harus, seandainya norma sosial diikat bahwa siapapun jika melakukan pelanggaran yang tidak melakukan hal yang tidak pantas terhadap anak dan perempuan, harus ada sanksi sosialnya. Kalau di Robert Putnam kan menyebutkan seperti begitu. Maka norma sosial penting juga diberlakukan. Jika ini dianggap bahwa anak itu adalah aset, anak itu amanah, anak itu adalah harapan bangsa, maka kualitas hidupnya harus kita jamin hari ini. Maka seluruh lingkungan, apapun sistem menurut saya. Nah, soal sistem menurut saya setuju dari Bapak tadi, Pak Sofyan. Kenapa paradigma perlindungan anak berubah? Dulu alat ukur kemajuan kita adalah berapa jumlah kasus yang tertangani. Kesuksesannya dulu OPD perangkat daerah itu, berapa nih kasus anak tak kekerasan, pekerja anak berhadapan hukum, dan sejumlah kasus-kasus yang lain. Selalu alat ukurnya berapa jumlah anak yang tertangani. Tapi ternyata kita memang bekerja di akibat, Pak. Tidak bekerja di akar masalah. Nah, paradigma kita berubah menjadi paradigma sistem mengedepankan pencegahan. Ya, mengedepankan pencegahan. Terlalu mahal, Pak, kalau kita mau masuk di penanganan. Kasus saja di Lutim, teman-teman kita lihat, kasus Bulukumba, kasus Lutim, kasus yang Lutra, Bone, Sidrap, letupan-letupan selalu ada. Tapi kalau teman-teman juga ke saya itu mahal sekali. Jadi apakah kita akan menunggu seluruh anak-anak menjadi korban baru kita mau bergerak? Kan enggak. Saya setuju dengan kawan-kawan bahwa mari lebih memperbesar ruang gerak kita di pencegahan, gandeng seluruh aktor-aktor yang ada supaya gerakan pencegahan itu jauh lebih masif, ya kan, ketimbang penanganannya nanti, sehingga kita bisa melakukan penanggulangan resiko dan kemudian anak-anak itu tidak menjadi korban. Nah, itu soal shelter, kewalahan mentom pemerintah, Pak. Kasus tinggi sekali, setiap hari banyak kasus. UPT PPA saja di Kota Makassar cuma 24 tenaganya, SDM-nya, Pak. Tidak ada memang jalan kecuali bagaimana masyarakat juga ikut terlibat. Kan ada 4 aktor yang dimandatkan di regulasi untuk penyelenggaraan perlindungan anak, kan? Pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga. Kita ini adalah perwakilan masyarakat. PIPA, ada shelter warga, itu adalah representasi masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari penyelenggara pemerintahan yang melakukan pelayanan publik juga. Dan itu dibenarkan dalam paradigma administrasi publik, itu memang ada paradigma tentang bagaimana ruang-ruang publik dibuka supaya dia juga ikut dalam pelayanan publik. Nah, shelter warga ini menurut saya menjadi contoh menarik di Kota Makassar karena itu basisnya di kelurahan. Kasus-kasus kan ada di RT RW, ada kasusnya di kelurahan. UPT PPA itu ada di kota, harus naik PT orang naik Grab. Nah, tapi kalau ada akses layanan, teman-teman di CJ menurut saya juga menarik ya. Kayak misalnya di Maros, dia buat mekanisme akses layanan itu di basisnya desa. Itu kan mendekatkan, karena kasus itu ada di sana. Jadi menurut saya pembelajaran yang harus kita angkat adalah mari mendekatkan akses layanan. Teori perubahan kan ada yang untung. Kita tahu bahwa beri kemudahan, beri keuntungan. Itu kan teori perubahannya. Jadi kalau kita dekatkan,
kita mudahkan aksesibilitasnya, apalagi teman-teman kita yang kelompok rentan, kelompok disabilitas, hilangkan hambatannya. Berikan juga dia akses untuk kemudian dia bisa menikmati pembangunan ini secara setara dan adil gitu. Jadi teman-teman tidak lagi turun jauh, tapi ada juga perpanjangan tangan kita. Teman-teman KPM menurut saya karena ada kontak-kontak personnya dia di beberapa desa-desa. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman di Bantaeng, ya, praktek perkawinan anak ternyata Bantaeng masih tinggi, ya, di beberapa kabupaten kota, Pak. Jadi memang kita masih harus bekerja, bergerak kuat untuk kita. Saya kira itu, Pak. Baik, Fadia Mahmud, saya kira menarik berkaitan dengan bagaimana tentang poinnya tadi melembagakan menurut saya, karena tadi ada keraguan sistem yang ada ini, atau katakanlah kalau mau lebih konkretnya banyak aturan, ya kan, banyak perdanya, banyak perbubnya, banyak macam-macam, itu kan tidak efektif dalam penerapannya. Sehingga kita punya premis bahwa sistem yang kita harapkan bisa menjadi payung untuk proteksi perempuan dan seterusnya itu kan tidak berjalan, tidak berfungsi. Nah ini Kak Fadia, mungkin ada hal-hal yang kita perlu pahami tentang komitmen pengambil kebijakan. Saya berapa kali ngobrol Pak Wali Kota, Pak Dhani, menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan fungsi layanan. Selalu beliau mengatakan, kita ini banyak anggarannya, banyak dananya kok, tata mana? Iya kan? Artinya sumber daya itu ada, resources untuk pembangunan, dana ada. Jadi kalau demikian bisa jadi yang menangani tidak kompeten orangnya, atau mungkin tidak ada sarana prasarana yang memungkinkan orang bisa mengakses, kan gitu. Nah kalau demikian adanya, kira-kira gap ini bagaimana kita bisa hidupkan dengan layanan yang baik, dengan orang yang bertanggung jawab dengan tupoksinya misalnya. Nah itu kan perlu juga menjadi agenda bersama untuk memantau, minimal watchdog-nya begitu ya untuk mereka. Dan itu saya kira menjadi PR-nya ICJ juga kan. Baik teman-teman sekalian, FGD kita ini rasanya tidak akan afdol sebelum kita mendengarkan respon balik dari Pak Sopyan Tamrin. Sorry soal nama, karena saya ini namaku itu Kamarudin Aziz. Di Ibu Susi itu dia panggil saya Aziz. Saya sudah bilang, Pak, Bu, nama bapak saya itu Aziz. Panjang banget namamu Kamarudin, panggil Aziz aja deh. Nah itu jadi nama saya itu dipanggil Aziz juga. Pledoi juga itu. Pledoi juga. Saya dipanggil Aziz sama Ibu Susi. Jadi silahkan Pak, ini kira-kira Pak Sopyan dari sisi, saya juga termasuk shock tadi mendengar bahwa sistem kemudian kalau tanda petik ya, menyalahkan aktor-aktor, sementara sistem sudah dikondisikan untuk dibuat, ada perda, ada orang-orang yang dilantik sebagai pejabat, kemudian dia seperti tidak memberikan respons atau proteksi pada masih jalannya laku-laku yang tidak responsif gender, atau yang sangat kultural tadi itu, melanggengkan hal-hal yang tidak ada di sistem. Itu kira-kira bisa dielaborasi sedikit kira-kira mengapa menjadi concernnya Pak Sopyan mengenai soal sistem ini dan aktor-aktor. Ya, saya ingin menanggap tadi itu soal penamaan lagi gitu ya. Analogi ya, imajinasi saya begini, sama dengan kekerasan. Kalau saya colek misalkan si A, mungkin itu wajar bagi dia. Tapi saya colek si B, itu kekerasan menurutnya karena dia tidak terima itu. Ada orang kalau saya tatap itu biasa-biasa saja, menganggap itu biasa di masyarakat mereka. Tapi sekarang konsep kekerasan itu kalau orang ditatap dan dia tidak terima karena merasa ada preferensi tertentu, itu juga kekerasan. Nah maksud saya maksudnya analogi-analogi begini sebenarnya menarik untuk kita elaborasi bahwa operasi kekerasan itu bermain dengan berbagai macam cara. Makanya pendekatannya tidak boleh tunggal juga, pendekatannya mesti multi approach gitu kan. Nah terkait soal sistem, saya ingin menegaskan bahwa di dalam sosiologi ada 3 varian perspektif yang melihat kenyataan sosial sebagai sebuah masalah. Yang pertama yang paling tua sistem sebenarnya, yang paling tua. Nanti pasca sistem itu Durkheim dan seterusnya itu dengan teori fungsionalisme strukturalnya itu ditanggapi oleh Weber dan seterusnya. Yang pendekatannya aktor. Jadi satu yang melihat bahwa masalahnya adalah sistem, pasti kalau melihat masalah sebagai sistem, penyelesaian masalahnya adalah sistem yang perlu dirubah. Ada yang melihat bahwa bukan sistem, tapi aktornya, itu Weberian dan seterusnya. Nah berkembang kemudian, ini bukan hanya kecenderungan sosiologi, ilmu sosial juga demikian secara keseluruhan.
sekarang kecenderungannya adalah dialektika antara aktor sistem. Ya, misalkan kita bisa menemukan pendapat seperti ini, Wright Mills tentang imajinasi sosiologi konsepnya. Di sosiologi itu ada Anthony Giddens tentang konsep strukturasi, bahwa proses terbentuknya sistem itu adalah proses aktor memproduksi norma, nanti kemudian norma ini menentukan orang itu kembali gitu ya. Di dalam sosiologi ada juga Pierre Bourdieu gitu ya, yang kebetulan juga bahas modal sosial tentang konsep habitusnya, bahwa di dalam individu itu sebenarnya ada juga sistem. Apa sistemnya? Cara pandangnya adalah proses internalisasi dari kondisi sosial yang mengitarinya. Itu adalah sistem yang mengendap dalam cara pandang seseorang. Jadi setiap kita sebenarnya menggambarkan di mana sistem kita hidup, termasuk latar belakang keluarga, budaya kita, agama kita. Jadi makanya sebenarnya kalau saya menyebut sistem dalam pandangan yang ketiga tadi, di dalamnya itu ada aktor. Kalau saya menyebut aktor di pandangan yang ketiga, di dalamnya juga ada sistem. Ini yang kalau di sosiologi itu memang perdebatan aktor sistem itu kan, aktor masyarakat itu kan ayam dan telur, yang kemudian diselesaikan dengan, makanya perkembangan sosiologi kemudian itu ya perkembangan menggabungkan aktor sistem itu. Makanya di sosiologi itu ada istilah begini, sosiologi sudah tamat karena sudah tidak ada perdebatan, karena semua masalah sosial sudah dibaca secara kompleks gitu ya. Jadi aktor sistem itu tidak bisa dipisah. Karena setiap dari kita ini, cara berpikir kita itu menggambarkan sistem, di mana sistem kita hidup. Misalnya kenapa bullying itu kalau kita lihat bahwa ada larangan, bahwa ada satgas di kampus, kenapa masih? Karena kan kultur itu juga masuk, dan kultur itu bukan masuk pada ruang semata, tapi masuk dari cara berpikir. Kalau habitus itu bahkan responsibilitas tubuh kita adalah menggambarkan adalah proses internalisasi sosial kita di masa lalu. Kita hari ini kan berkepanjangan atau akumulasi dari proses sosial yang cukup lama. Cara berpikir kita saat ini memperlakukan perempuan adalah proses yang cukup panjang membentuk kita. Makanya pekerjaan ini bukan pekerjaan instan seperti mie instan. Enggak, ini pekerjaan kemanusiaan, pekerjaan jangka panjang. Gitu ya. Kalau sekarang cenderungannya juga di teori feminisme itu. Kalau hari ini kita masih melihat bahwa masih menggunakan istilah patriarki perempuan laki-laki, sebenarnya itu masih nanti ujung-ujungnya terjebak pada dikotomi tadi. Makanya sekarang ada pergeseran dari equality ke equity. Narasi ini wacananya. Kenapa? Karena sudah bicara orang soal keadilan, sudah bicara orang soal kemanusiaan. Tidak lagi memandang bahwa perempuan laki-laki, tapi bicara soal keadilan. Siapapun yang mengalami kekerasan wajib dibela. Karena kalau masih hitam putih melihat kenyataan kekerasan semacam ini, kita nanti akan terjebak pada narasi oposisi biner yang diproduksi pada tahap strukturalisme atau tahap era modern yang sudah dibantah sekarang. Jadi ini gambaran-gambaran umum saja untuk mengklirkan tadi bahwa jangan sampai dibawa keluar bahwa di dalam sosiologi itu ya banyak menunya, tergantung kita senangnya menu di mana, gitu ya. Tetapi kalau saya sendiri secara pribadi dalam kecenderungan pembacaan saya memang perlu melihat secara dialektis. Aktor sistem itu sesuatu yang tidak terpisah, gitu. Karena tadi seperti tadi dan sudah lengkap penjelasannya. Nah, oleh kasus-kasus semacam ini itu tidak bisa dipisah. Nah, pendekatannya, tapi yang saya mau tekankan, karena kan soal kekerasannya interseksionalitas. Perempuan mengalami kekerasan dari aspek budaya, di pendidikan demikian, relasi kuasa demikian, ini kan interseksionalitas. Makanya kecenderungan kajian juga begitu sekarang. Jadi melihat bahwa ini semua yang harus diperiksa. Faktor yang paling dominan yang mengkonstruksi itu sebenarnya budaya patriarki. Budaya patriarki lah yang beroperasi ke berbagai macam ini gitu. Saya ingin mengklirkan sedikit bahwa di kampus tadi karena disebut ada ruangan yang khusus, itu sebenarnya sistem juga sebenarnya. Kenapa? Karena itu aturan dari BNPT bahwa setiap ruang dosen yang layak sebagai ruang dosen adalah ketika memiliki ruang tersendiri yang memiliki ada privasinya juga. Gitu. Nah, memang pakai kaca memang, pakai kaca. Satu-satunya di fakultas saya yang tidak punya ruang dosen pribadi itu prodi sosiologi, prodi kami. Itu dan perdebatan. Itu perdebatan yang sangat panjang. Ini mahasiswa saya kebetulan ini. Dia tahu itu. Perdebatan. Kenapa ini perdebatan? Karena itu tadi kita dosen sosiologi jangan ikuti ini. Biar ini kita lebih ramai kalau ngobrol kayak begini karena mau datang ke prodi dosen yang satu masih ruangannya dengan terpisah dengan kita tidak kita masih orang sosiologi ya harusnya bersosialisasi, makanya tidak jadi dibangun itu itu namanya sekat. Ya, meskipun betul. itu kewajiban sebenarnya wajib dipenuhi. Nilai kami rendah
Gara-gara itu misalnya salah satunya gitu kan. Ini salah satu prinsip juga dalam mengimplementasikan cara-cara berpikir yang inklusif di ruang-ruang yang paling dekat dengan kita. Ya, Gitu oke. ya. Baik, Demikian. thank you Pak Sopyan Turin SPD MPD. Iya, saya tadi spontan saja dan saya kira Kak Emma juga membaca bahwa kalau kemudian sistemnya sudah ada, dia lahir dari sebuah pelembagaan proses-proses baik begitu, dari pengalaman aktor dalam membentuk misalnya satu lingkungan yang katakanlah yang direncanakan begitu ya, itu kemudian menjadi sebuah sistem yang melembaga dan ya tidak ada juga jaminan Pak dosen bahwa yang apakah dia bupati, kepala daerah atau kepala dinas yang kemudian dia jadi elit dan menjadi bebas dari pelanggaran, pasti ada juga potensi yang bisa bermasalah gitu ya, katakanlah begitu. Nah teman-teman sekalian, kita ingin tadi menegaskan bahwa spiral pertumbuhan sebuah sistem yang baik itu berawal dari aktor yang kuat, yang memahami bahwa perlu ada pengetahuan, perlu ada keterampilan, perlu ada komitmen untuk misalnya menjadi bagian dalam advokasi hak-hak perempuan, anak, disabilitas, dan HAM begitu. Dan agenda ini di FGD kita ini salah satu upaya untuk mempromosikan, salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa di Makassar sudah ada komitmen yang terbukti begitu ya, bahwa kita ada interaksi, ada pembagian, ada sharing begitu. Mewakili teman-teman dari Tribun Timur, tentu ini akan sangat bisa menjadi knowledge sharing. Saya mungkin tidak akan membacakan summary-nya, saya sudah tulis semua dan nanti akan kami masukkan juga di website pelakita.id web kita dan mungkin nanti Tribun juga akan beritakan. Setidaknya saya minta nanti terakhir Pak Haidir sebagai mitra ini untuk pendek saja, kemudian nanti minta Pak Ronald untuk menutup acara kita. Pak Haidir silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi program IPJ dengan LBH Makassar itu untuk menjawab tadi problem-problem yang dihadapi pada proses penegakan hukum. Juga sekaligus sebenarnya tadi menarik tadi soal sistem dan orang. Jadi kalau di hukum juga ada teorinya itu Pak. Teorinya saya lupa namanya, tapi yang membagi struktur hukum itu ada 3. Pada wilayah substansi, struktur dan kultur hukum. Dan LBH Makassar sebenarnya ingin menjawab itu pada program bersama IPJ. Gitu. Kami mendorong, jadi kalau tadi salah satu problem adalah ada kultur pada pendamping. Itu ada persoalan pada bagaimana perspektif advokat dan mungkin juga paralegal di masyarakat. Sebenarnya ini kan juga kita temukan pada proses sebelum kerjasama dengan IPJ, itu juga kita sudah melihat ini sebagai masalah sejauh ini yang kita tangani. Nah kemudian pada kerjasama dengan IPJ kami mencoba menjawab problem-problem ini. Mendorong paralegal yang inklusi, juga advokat yang inklusi di 2 kabupaten kota. Di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Jadi kami melakukan pelatihan dan melakukan pemberdayaan, melakukan mentoring kepada paralegal yang di situ juga mengikut advokatnya. Itu. Nah itu dalam rangka mendorong perubahan. Saya bicara kultur tadi, bagaimana masyarakat, karena di situ ada paralegal. Sebenarnya juga contoh di Makassar dengan shelter itu harusnya juga disebarluaskan. Dan misalnya di Bulukumba dan Bone kita juga sudah mendorong ada paralegal inklusi hingga ke desa. Dan itu beberapa tahun lalu kita sudah, meskipun ini baru dalam tahap mentoring tentu saja. Gitu. Nah, ini tentu saja untuk mendorong perubahan kultur di masyarakat. Ada yang kemudian di masyarakat sendiri yang menjadi paralegal, yang nantinya mendorong perubahan-perubahan kultural di desa itu. Gitu.
pada wilayah struktur kami mendorong ada, jadi dulu sampai sekarang sih sebenarnya masih ada forum advokasi layanan inklusi. Nah, forum ini terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, paralegal, juga teman-teman disabilitas perempuan. Tapi ini sebelum ini ada aspek livelihood juga katanya yang jarang diperhatikan di proyek-proyek kita ini. Ada mata pencarian misalnya untuk mendorong mereka supaya ikut masuk mengisi gap, karena kadang-kadang juga soal ekonomi, soal mata pencarian itu, nah pekerjaannya begitu kemudian menjadi rentan untuk kami ya itu mungkin bisa jadi ya, tapi maksudnya tidak ada proyek ini. Kami fokusnya di keadilan sebenarnya. Kami fokusnya di bagaimana mendorong keadilan sebenarnya, meskipun memang itu tidak terpisah ya seharusnya. Tapi untuk sebenarnya bicara soal capaian sebenarnya kan harus fokus. Jadi mungkin ada donor lain mungkin yang bisa ini. Nah, pada wilayah kultur, pada wilayah kebijakan, kami mendorong ada satu tadi untuk menjawab pelayanan tadi sebenarnya, meskipun dengan lahirnya kebijakan tadi ya, itu belum tentu bisa langsung bisa memenuhi, tapi minimal ada political will, ada kebijakan di dua kabupaten kota ini sudah mengesahkan layanan hukum inklusi. Jadi dia menyiapkan layanan-layanan yang terkait untuk penegakan hukum. Misalnya ketika mereka butuh psikolog, ya ada layanannya. Ketika misalnya disabilitas butuh penerjemah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten menyiapkan layanan itu. Itu. Nah, itu dan itu terintegrasi. Itu terintegrasi. Nah, ya tentu saja karena misalnya kalau psikolog itu butuh sumber daya manusia dan pengadaan sumber daya manusia itu lama gitu. Ya, terbatas peminatnya juga dan lain-lain itu, makanya tentu saja itu perlu didorong pertama, kedua ya ini kan seharusnya jadi proyek percontohan ya. Shelter di Makassar, apa yang kita buat di beberapa daerah tadi juga soal pipa ini jadi proyek percontohan dan harusnya ini bisa ditiru gitu. Sepasca ini pemerintah provinsi harusnya melihat ini sebagai peluang dan menganggarkan itu untuk disebar misalnya ke seluruh daerah, ke seluruh wilayah. Harusnya kayak gitu. Mungkin gitu. Ya, silakan. Waktu kita ini sudah jam 12.15 ya. Jadi kan awalnya jam 9 tahu. Jadi tergantung di proyek gitu, sama SPJ. Setuju. Itu nih tadi sama juga. Silakan Ruby sebelum kita Iya. teman-teman sekalian kita akan tutup sesi ini 10 menit lagi. Menarik betul. Belum tuntas karena tadi saya mau tuntas. Oh, enggak, saya mau bertanya. Psikolognya memang tidak ada ya, di Makassar. Ada di psikolog. Ada, pas Berarti daerah-daerah tuh kita bisa diskusikan setelah ini. Dan saya juga kepikiran bahwa setelah ini Ruby ya. Ya, sedikit Kak, saya tadi mengamati beberapa, karena saya pikir juga ini penting. Saya ada catatan di sini, saya tadi sempat lupa membacanya. Indonesia yang aman bagi perempuan tidak akan tercipta tanpa dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, khususnya media. Dalam hal ini saya juga berharap media bisa menjalankan kode etik pemberitaan yang ramah perempuan serta mulai mengembangkan kebijakan media untuk mendorong pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan media juga bisa berkontribusi untuk mendorong pesan kesetaraan gender. Mungkin itu saja Kak, sebagai penutup. Luar biasa. Tapi satu PR-nya belum kita jawab waktu tahun lalu. Saya tidak diundang ke radionya untuk bicara di situ. Belum berjalan kok, belum diundang. Pak Ronald, ini kita sudah sampai di ujung acara. Saya tidak nanti teman-teman capek atau sudah jam 12 menunggu kita. Saya tidak akan membacakan hasil-hasilnya dan saya kira ini akan menjadi masukan juga untuk Tribun ke depan. Pak Ronald, silakan ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Baiklah, terima kasih moderator.
Dan terima kasih untuk para narasumber yang membanggakan dengan informasi-informasi yang sudah diungkapkan. Saya meneruskan dari pihak media, banyak sekali hal-hal yang menarik dan yang baru yang saya dengar terungkap pada pertemuan kita. Sebagai media, kita patut untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Maka kita buka ruang sehingga para narasumber dengan institusinya atau kelembagaannya menyampaikan informasi-informasi itu secara khusus agar apa yang kita bicarakan bersama bisa lebih secara detail, lebih luas diketahui oleh masyarakat. Kalau pertemuan kita mungkin disiarkan langsung lewat YouTube dan Facebook, tapi masyarakat masih ingin lebih tahu tentang apa-apa secara detail. Untuk itu, saya sarankan kepada pimpinan-pimpinan atau ibu bapak narasumber dari lembaga-lembaga atau institusinya, boleh menyiarkan secara khusus. Kalau kami Tribun, kita siap menerima kunjungan-kunjungan secara khusus, dan itu boleh kita siarkan langsung semua materi-materi yang berkaitan dengan, iya, itu tugas kami. Kemudian, ya, sebagai penutup, kami di Tribun Timur sungguh bergembira dengan kehadiran diskusi seperti saat ini. Ketika saya membuka di Google, betul, tahun lalu ya pertemuan ini. Sehingga barangkali mungkin bisa lebih diintensifkan. Apalagi kalau ada hal-hal yang aktual dan yang menarik, yang perlu segera diketahui oleh masyarakat luas. Kita bisa lakukan pertemuan itu, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa terwujud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, sekali lagi terima kasih untuk moderator, para narasumber, dan marilah kita memanjatkan doa syukur kita menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing pada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk menjalankan tugas kegiatan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, dengan demikian untuk acara kita ini fokus group discussion yang didasari karena pelaksanaan atau perayaan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan kita telah selesaikan. Terima kasih banyak untuk Kakak Husna, Kakak Munsir, Pak Haidir, Pak Sofian, Pak Warida, Safri, Kakak Ruby, thank you, Ramlawati, dari Yasmip kita tadi, ya, Siva ya, ya, dan Masif, ya, mendengungki jadi sorry, tua nih. Kakak Sri, thank you, terima kasih banyak. Ya, teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada beberapa keliru. Sekali lagi, saya pledoi lagi ini, tornya banyak. Yang pasti Pak Ronald, saya berterima kasih karena awalnya kan acara ini digelar tanggal 2. Saya ada di Sorowak waktu itu, dimundurkan, ya lumayan sibuk juga kita ini. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Saya terima kasih banyak kepada Kakak Emma atas nama Australian Indonesian Partnership for Justice, juga kepada Tribun Network, kepada Institute for Community Justice, dan semua teman-teman yang telah berpartisipasi baik di offline dan juga yang menonton kita di kanal Tribun Network di Facebook dan YouTube. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang pas pembacaan nama tadi. Teman-teman sekalian, dengan demikian untuk ini kita akan menghasilkan nanti catatan. Nah, saya akan coba minta izin untuk beberapa quote-quote atau ini akan kita tulis juga sebagai laporan, nanti dirilis di pelakita.ai dan juga ke Tribun.
Demikian yang saya bisa fasilitasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.